Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 175. Demikianlah, maka di hari berikutnya Mahisa Pukat pun telah minta izin kepada Pangeran Kuda Pratama dan memberitahukan kepada Empu Sidikara bahwa ia akan menyertai ayahnya pergi ke Padepokan Bajraseta untuk menemui saudaranya, Mahisa Murti. Sementara itu, Mahendra pun telah menyampaikan permohonannya pula lewat Narpacundaka Sri Maharaja di Singasari. Ternyata Sri Maharaja tidak berkeberatan. Namun Sri Maharaja berpesan, agar Mahendra tidak terlalu lama berada di Padepokan Bajraseta. Dalam keadaan yang penting, aku memerlukannya, pesan Sri Maharaja. Seperti yang direncanakan, maka pada hari yang ketiga, Mahendra dan Mahisa Pukat telah meninggalkan halaman belakang Istana Singasari pagi-pagi benar. Meskipun Mahendra sudah semakin tua, ternyata ia masih tegar duduk di punggung kuda. Menjelang matahari terbit, maka kedua orang ayah dan anak itu sudah keluar dari pintu gerbang kota raja. Kuda-kuda mereka berderap menyusuri jalan panjang dalam keremangan dini hari. Udara terasa segar mengusap wajah-wajah mereka. Mahisa Pukat berkuda di sebelah ayahnya dengan wajah tengadah. Nampak wajahnya yang cerah memandang jalan yang terbentang di hadapan mereka yang mulai menjadi semakin terang. Mereka mulai berpapasan dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar. Satu dua masih ada yang membawa obor belarak. Namun yang lain telah membuang obor-obor mereka, karena fajar menjadi semakin merah. Ketika mereka berpapasan dengan iring-iringan pedati, maka mereka masih mendengar kidung perlahan-lahan dari para pedagang yang duduk di dalam pedati itu. Sambil berselimut kain panjang, mereka mengusir dingin dengan dendang yang riang. Dengan nada dalam Mahendra berdesis, mereka bekerja dengan tekun. Mereka bekerja keras tanpa mengharapkan hasil yang berlebihan. Ketekunan dan kerja keras yang mereka lakukan pantas untuk diteladani, berkata Mahendra. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Orang-orang yang membawa dagangan mereka ke pasar, mungkin hasil sawah, hasil pategalan atau hasil kerja tangan mereka, memang tidak terlalu banyak berharap. Tetapi masih ada juga orang yang ingin mendapat hasil yang banyak, cepat tanpa bekerja keras. Mereka mengandalkan kemampuan dan keberanian mereka menggertak orang lain. Mengancam dan sedikit kemampuan olah kanuragan. Tetapi orang-orang yang pergi ke pasar di dini hari itu pun tidak pergi sendiri-sendiri. Biasanya mereka pergi ke pasar membawa dagangan mereka dalam kelompok-kelompok yang cukup besar sehingga orang-orang yang berniat jahat tidak berani mengganggu mereka lagi. Sejenak kemudian, maka langit pun menjadi terang. Matahari mulai nampak mengarungi perjalanan panjangnya dari Cakrawala ke Cakrawala. Mahendra dan Mahisa Pukat masih melarikan kuda mereka di sepanjang jalan yang menjadi semakin ramai, sehingga dengan demikian maka keduanya tidak berpacu terlalu cepat. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka panasnya pun menjadi semakin menyengat kulit. Keringat mengalir semakin banyak pula membasahi punggung. Semakin jauh mereka dari kota raja, maka jalan memang menjadi semakin sepi. Bukan saja karena matahari semakin tinggi, tetapi padukuhan memang menjadi semakin jarang. Namun Mahendra dan Mahisa Pukat pun kemudian merasa perlu untuk beristirahat. Bukan saja mereka juga sudah merasa letih. Tetapi lebih-lebih kuda mereka yang menjadi haus dan lapar. Karena itu, maka keduanya pun telah berhenti di sebuah kedai yang cukup besar di sebelah pasar di padukuhan yang juga termasuk besar. Ketika mereka masuk ke dalam setelah menyerahkan kuda mereka kepada seorang penjaga dan memesan agar kuda itu diberi makan dan minum, maka di dalam kedai itu sudah terdapat beberapa orang yang sedang makan dan minum. Mahendra dan Mahisa Pukat pun kemudian duduk di sudut ruangan, di sebuah lincak bambu yang panjang dan memakai sandaran. Di lincak agak di tengah terdapat dua orang yang juga sedang minum dan makan, sedangkan beberapa orang yang lain duduk di sudut yang terdekat dengan pintu masuk kedai itu. Keadaan di kedai itu nampaknya tenang-tenang saja. Orang-orang yang ada di dalamnya sibuk dengan minuman dan makanan yang dihidangkan kepada mereka masing-masing. Hanya sekali-sekali terdengar orang-orang yang ada di dalam kedai itu memesan makanan lain yang mereka kehendaki. Mahendra dan Mahisa Pukat yang memang merasa haus itu pun telah memesan makanan dan minuman. Seperti yang lain-lain pun maka keduanya pun segera mendapat pelayanan yang baik. Namun beberapa saat kemudian, orang-orang yang ada di dalam kedai itu pun bagaikan diguncang ketika 4 orang memasuki kedai itu.
Demikian mereka duduk, maka suara mereka telah memenuhi ruangan itu. Jika ada di antara mereka yang tertawa, maka suaranya bagaikan menggetarkan kedai itu. Ketenangan di kedai itu memang terganggu. Tetapi agaknya orang-orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu tidak ingin menegur mereka, karena jika hal itu mereka lakukan, maka akan dapat terjadi perselisihan. Dua orang yang duduk agak di tengah itu pun sama sekali tidak menghiraukan kehadiran mereka meskipun agaknya mereka pun merasa terganggu. Namun ketika salah seorang di antara keempat orang yang datang itu memperhatikan kedua orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu, maka orang itu pun tiba-tiba mendekatinya. Sambil menepuk bahunya, maka orang itu berkata lantang, "Hi, ternyata kau kami ketemukan di sini." Kedua orang itu berpaling. Keduanya yang semula tidak memperhatikan orang-orang yang memasuki kedai itu terkejut. Keempat orang itu kemudian ternyata berpindah dan duduk di dekat kedua orang itu. Mereka berbicara dengan keras, diselingi oleh suara tertawa yang menggelitik telinga. Seorang di antara mereka dengan lantang bertanya, "Di mana Lengkara sekarang? Bukankah kau telah mengikut orang itu?" Dengan segan salah seorang dari kedua orang itu menjawab, "Lengkara sudah mati. Ia memang harus mati. Lengkara sudah merampas beberapa orang kawan kita dan membawanya bagi kepentingannya," berkata orang itu. Lalu ia pun bertanya, "Di mana ia mati dan siapa yang membunuhnya?" "Ia dibunuh oleh Widigda di Padepokan Bajraseta," jawab salah seorang dari kedua orang yang duduk lebih dahulu itu. Mahendra dan Mahisa Pukat terkejut mendengar jawaban yang menyebut Padepokan Bajraseta itu, sehingga justru karena itu, maka mereka pun mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Salah seorang dari keempat orang itu bertanya, "Siapakah Widigda itu?" "Saudara seperguruan Lengkara," jawab orang itu singkat. "Akhirnya ia memetik buah dari biji yang ditanamnya sendiri," berkata orang lain di antara keempat orang itu. Lalu katanya, "Nah, jika demikian, kalian harus kembali lagi ke dalam kelompok kami. Bahkan seandainya Lengkara masih hidup pun, aku menghendaki kau kembali dan menyatu lagi dengan kami. Apalagi selama ini kau masih menyembunyikan sesuatu, sehingga kau harus menyelesaikan tanggung jawabmu itu." "Jangan mengada-ada," jawab salah seorang dari kedua orang yang datang lebih dahulu, "aku tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Aku pun tidak akan mau kembali lagi bersama kelompokmu. Aku sudah jenuh hidup seperti seekor serigala yang liar dan setiap kali mencuri ternak pada petani. Biarkan aku dan kawan-kawanku hidup dengan wajar. Apalagi aku sudah berjanji kepada pemimpin Padepokan Bajraseta, bahwa aku akan kembali ke dalam kehidupan wajar sebagaimana orang banyak." Keempat orang itu tertawa berkepanjangan. Seorang di antara mereka justru memukul-mukul lincak dengan kerasnya, sehingga semua orang yang ada di dalam kedai itu merasa terganggu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menegurnya. Melihat wujud dan sikapnya, maka mereka adalah orang-orang yang tentu tidak akan mudah mau mendengarkan pendapat orang lain. Seorang di antara mereka berkata, "Jangan menjadi cengeng. Kau tentu tidak akan dapat menghindari tanggung jawabmu. Kita sudah lama bekerja bersama. Karena itu, kau jangan lepas dari lingkungan kami." Tetapi kedua orang itu hampir bersamaan menjawab, "Tidak." Yang seorang meneruskan, "Kami tidak mau." "Di mana kawan-kawanmu yang lain yang telah ikut bersama Lengkara?" Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian yang seorang pun menjawab, "Kawan-kawan kami telah berpencar. Kami tidak tahu kemana mereka pergi. Tetapi kami semuanya sudah berjanji bahwa kami tidak akan mengulangi cara hidup kami yang gelap itu." Keempat orang itu tertawa semakin keras. Sambil menepuk bahu salah seorang dari kedua orang yang datang lebih dahulu itu, seorang yang bertubuh tinggi berkata, "Kau akan menjadi seorang yang alim? Seorang yang baik budi dan berhati putih seperti kapas?" Kawan-kawannya tertawa berkepanjangan. Orang-orang yang ada di kedai itu semakin merasa terganggu. Dua orang yang ada di bagian dalam ruang itu telah bangkit berdiri dan mendekati pemilik kedai itu untuk menghitung harga makanan dan minuman mereka. Kemudian setelah membayar, mereka pun cepat berlalu sambil bergeremang. Mahendra dan Mahisa Pukat pun sebenarnya merasa terganggu juga. Tetapi selain mereka masih menghabiskan makanan yang mereka pesan, lebih-lebih lagi karena orang-orang itu menyebut-nyebut Padepokan Bajraseta, maka keduanya justru menunggu perkembangan pembicaraan kedua orang itu. Tetapi ternyata kedua orang yang datang lebih dahulu itu berkeras tidak mau lagi bergabung dengan keempat orang yang datang kemudian itu.
Sehingga perselisihan pun tidak dapat dihindarkan. Kami dapat berbuat baik sebagaimana sikap seorang sahabat. Tetapi kami dapat juga bersikap kasar jika persahabatan kita kalian hianati, berkata orang yang bertubuh tinggi. Aku tidak pernah merasa mengkhianati persahabatan kita. Aku tidak pernah menganggap kalian bukan lagi sahabat kami. Tetapi kalian pun tidak dapat memaksa kami untuk tetap hidup dalam dunia yang hitam sebagaimana duniamu. Jika saja kalian meninggalkan dunia kalian, maka kami tentu akan bersedia bergabung dengan kalian dan bekerja bersama. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya orang yang bertubuh tinggi. Banyak sekali, jawab salah seorang dari kedua orang yang datang terdahulu, kita dapat mencoba untuk berdagang. Atau mencoba minta izin kepada salah seorang buyut di sebuah kabuyutan untuk membuka hutan atau kita kembangkan tanah dan ladang yang sudah kita miliki. Atau apapun yang pantas kita lakukan dalam lingkungan orang-orang beradab. Keempat orang itu tertawa semakin keras. Namun seorang di antara mereka berkata, sudahlah. Kami tidak memerlukan sesorahmu itu. Karena sebenarnya kalian tidak dapat memilih. Kalian harus menurut perintah yang kami berikan, karena sebenarnya kami tidak sedang sekedar menawarkan satu keadaan. Tetapi kami sedang memberikan perintah yang harus kalian lakukan. Tidak, teriak salah seorang dari kedua orang yang datang lebih dahulu. Nampaknya kemarahan telah meledak di jantungnya, sehingga tidak tertahankan lagi. Keempat orang yang datang kemudian itu tidak tertawa lagi. Wajah mereka menjadi tegang. Orang yang bertubuh tinggi, yang nampaknya paling berpengaruh di antara kawan-kawannya itu berkata, kau tidak dapat menolak. Jika kau menolak, maka kami akan memaksamu. Kau kira aku akan tunduk kepada kemauanmu? Jawab salah seorang dari kedua orang itu. Kalian terlalu banyak mengetahui tentang kami. Jika kalian tidak lagi berada di antara kami, maka kalian akan dapat berkhianat dan mengganggu kehidupan kami. Meskipun aku tidak berniat untuk berkhianat, tetapi kalian agaknya menganggap bahwa hal itu akan aku lakukan. Demikian pula kawanku ini. Karena itu, aku justru tidak peduli lagi. Aku akan berbuat sesuai dengan keinginanku. Kalian tidak dapat memaksa aku dan kawanku untuk mengikuti kehendak kalian. Persetan dengan igauanmu, geram orang bertubuh tinggi itu, jika kalian berkeras hati menolak ajakan kami, maka kalian akan menyesal. Kepala kalian akan kami penggal dan kami pasang di atas gerbang padukuhan itu dengan pesan, tidak seorang pun boleh memindahkannya. Siapa yang melanggar perintah kami, maka kepala orang itulah yang akan menggantikannya. Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak takut. Seorang di antara mereka berkata, kami sudah lama bergaul dengan kalian. Kami tahu kemampuan kalian dan kalian pun tahu kemampuan kami. Karena itu, kami tidak akan menjadi ketakutan berhadapan dengan kalian berempat. Kalian melihat sekarang kami berempat. Tetapi sebentar lagi beberapa orang kawan kami akan datang lagi. Mereka mengenal kalian dan kalian tentu juga mengenal mereka. Di antara mereka adalah Kakang Kebolorok. Nah, apa katamu jika Kakang Kebolorok itu sampai di sini? Ternyata nama Kebolorok mampu menggetarkan jantung kedua orang itu. Sementara orang bertubuh tinggi itu berkata, kau tidak akan sempat lari. Meskipun kami tahu kemampuan kalian dan kalian tahu kemampuan kami, namun kami tentu dapat menahan kalian sampai Kakang Kebolorok datang. Wajah kedua orang itu memang menjadi tegang. Untuk beberapa saat keduanya justru saling berdiam diri. Keempat orang itu pun tiba-tiba telah tertawa berkepanjangan lagi. Orang yang bertubuh tinggi itu berkata, nah, apa katamu jika kau akan berhadapan dengan Kakang Kebolorok? Namun tiba-tiba saja kedua orang itu saling memberi isyarat. Keduanya pun bangkit berdiri. Seorang di antara mereka berkata, aku akan pergi sekarang. Tidak. Kau tidak akan dapat pergi. Aku tidak peduli, jawab salah seorang dari kedua orang itu. Seorang di antara mereka pun kemudian mengambil uang dari kantong ikat pinggangnya dan meletakkannya di dalam mangkuknya sambil berkata, aku tidak sempat menghitung. Jika uangku kurang, lain kali aku akan datang membayar kekurangannya. Jika lebih biarlah aku titipkan di sini. Tetapi keempat orang itu tiba-tiba telah bergerak mengepung keduanya. Yang bertubuh tinggi berkata, kau tidak akan dapat lari kemanapun. Tetapi kedua orang itu tidak menghiraukannya. Mereka dengan cepat meloncat menyibak orang-orang yang menghalanginya. Namun keempat orang itu mengejar mereka sehingga mereka turun ke halaman.
Ternyata kedua orang itu tidak ingin tertahan terlalu lama. Demikian keempat orang itu turun menyusulnya, maka kedua orang itu sudah menggenggam senjata mereka masing-masing. Keempat orang itu memang menjadi ragu-ragu. Tetapi mereka tidak ingin membiarkan kedua orang itu lari. Karena itu, sekali lagi keempat orang itu mengepungnya. Mereka pun telah menarik senjata mereka pula. Maka tidak dapat dihindari lagi, pertempuran pun telah terjadi di halaman kedai itu. Beberapa orang yang tidak ingin terlibat, dengan tergesa-gesa telah meninggalkan kedai itu. Mereka dengan tergesa-gesa membayar harga makanan dan minuman mereka, kemudian dengan tergesa-gesa pula pergi menjauh. Meskipun di kejauhan mereka berhenti juga untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi Mahisapukat dan Mahendra tidak pergi meninggalkan kedai itu. Bahkan mereka bergeser mendekati pintu dan melihat apa yang terjadi di halaman. Pemilik kedai itu pun menjadi ketakutan. Ia tidak berani mencegah pertempuran yang terjadi di halaman. Apalagi mereka telah mempergunakan senjata pula. Namun seperti yang dikatakan, maka keempat orang itu ternyata memang tidak mampu mengimbangi kemampuan kedua orang yang datang lebih dahulu. Namun keempat orang itu memang hanya sekedar menahan mereka sambil menunggu kawan-kawan mereka yang datang kemudian. Tetapi kedua orang itu memang terlalu garang bagi mereka. Seorang di antara keempat orang itu harus berloncatan mengambil jarak ketika ujung senjata salah seorang lawannya menggores tubuhnya. "Jangan ganggu kami," berkata salah seorang dari kedua orang itu, "atau aku terpaksa harus membunuh." "Kau memang pembunuh," geram salah seorang dari keempat orang itu, "tetapi sebentar lagi kalian berdua akan menjadi mayat." Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka justru menyerang semakin garang. Keempat orang itu memang mengalami kesulitan. Orang kedua di antara mereka telah terluka pula. Justru di dadanya. Selagi ia berusaha memperbaiki keadaannya, maka orang ketiga justru berteriak tinggi sambil mengumpat. "Pergilah," geram salah seorang dari kedua orang lawan mereka, "jangan dungu. Kalian akan dapat mati di sini." Tetapi betapapun mereka terluka, namun keempat orang itu masih berusaha untuk menahan kedua orang itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah dari kejauhan beberapa orang berkuda berpacu dengan kecepatan tinggi. Apalagi ketika mereka melihat pertempuran di halaman kedai itu. Mereka pun segera mempercepat kuda mereka. Dalam pada itu, salah seorang di antara mereka yang terluka berteriak, "Nah, lihat, siapakah yang datang?" Kedua orang itu pun menyadari bahwa yang datang adalah Kebolorok dengan beberapa orang mengikutnya yang lain. Karena itu, maka mereka pun telah meningkatkan kemampuan mereka, sehingga keempat orang lawan mereka itu pun telah mereka lukai. Karena mereka tidak dapat menghindar lagi dari Kebolorok, maka mereka berusaha untuk mengurangi jumlah lawan mereka. 4 orang yang mendahului Kebolorok itu sudah tidak berdaya sama sekali. Meskipun mereka tidak terbunuh, tetapi mereka seakan-akan telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertempur. Darah telah mengalir dari luka-luka mereka. Tetapi mereka segera tertolong ketika iring-iringan Kebolorok itu memasuki halaman di depan kedai itu. Dengan tangkasnya seorang yang bertubuh gemuk, berkumis lebat dan berwajah keras dengan beberapa bekas luka di kening meloncat dari kudanya. Orang itulah yang bernama Kebolorok. "Apa yang terjadi di sini?" bertanya Kebolorok. Orang yang bertubuh tinggi, salah seorang dari keempat orang yang datang lebih dahulu dari Kebolorok itu pun segera melaporkan apa yang telah terjadi, meskipun dengan nafas yang terengah-enggah. Mata Kebolorok itu pun menjadi bagaikan menyala. Dipandanginya kedua orang yang telah melukai keempat orang pengikutnya itu. Dengan suara bergetar karena kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, Kebolorok itu menggeram, "Jadi kau sudah merasa berilmu tinggi sekarang, sehingga kau berani melukai orang-orangku." "Mereka memaksa aku," jawab salah seorang dari kedua orang itu dengan dada tengadah. "Setan kau," geram Kebolorok, "kau kira kau dapat melepaskan diri dari tanggung jawabmu? Selama ini kau selalu minta perlindunganku. Tetapi setelah kau kenal Lengkara, kau mengikut serigala itu." "Lengkara sudah mati," berkata salah seorang dari mereka yang terluka. Kebolorok mengerutkan dahinya. Katanya, "Jika demikian, maka kau tidak mempunyai pilihan lain. Siapa yang akan melindungimu sekarang jika Lengkara sudah mati?" "Aku tidak akan berlindung kepada siapapun juga. Tetapi aku tidak akan kembali ke dunia yang gelap itu lagi. Aku sudah berjanji kepada Mahisa Murti, pemimpin Padepokan Bajraseta." "Setan," geram Kebolorok,
Kau kira Mahisamurti itu akan dapat melindungimu? Apalagi sekarang. Kalian hanya berdua di sini, sehingga kalian tidak mempunyai pilihan lain. Kalian harus mengikut kami, melakukan perintah-perintah kami. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mau. Jadi kau memang ingin membunuh dirimu? Lihat, dengan berapa orang aku datang? Katakan bahwa keempat orangku itu sudah tidak mampu lagi bertempur melawanmu. Tetapi aku datang bersama 4 orang lagi. Sedangkan aku sendiri akan mampu memilih leher kalian berdua tanpa orang lain. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka memang mengakui bahwa Kebo Lorok adalah orang berilmu tinggi. Tetapi keduanya benar-benar tidak berniat untuk kembali dalam kehidupan yang gelap di antara para pengikut Kebo Lorok. Karena itu, apapun yang akan terjadi, keduanya itu tetap pada pendiriannya. Sementara itu Kebo Lorok memerintahkan kepada orang-orangnya, kalian dapat membantai seorang di antara keduanya. Biarlah yang seorang akulah yang akan menyayatnya menjadi kepingan daging dan tulang. Lalu katanya kepada kedua orang itu, berteriaklah memanggil pemimpin padepokan Bajra Seta itu untuk melindungi sekarang ini. Kedua orang itu diam membeku. Tetapi keduanya sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Namun dalam pada itu semua orang yang ada di halaman itu terkejut. Termasuk Kebo Lorok. Dari pintu kedai itu keluar seorang anak muda yang berkata lantang, akulah salah seorang pemimpin padepokan Bajra Seta. Kedua orang yang menolak ajakan Kebo Lorok itu termangu-mangu sejenak. Sepintas anak muda itu memang mirip dengan Mahisamurti. Apalagi ketika anak muda itu berkata, jika kau pernah berjanji kepada Mahisamurti, maka Mahisamurti memang berkewajiban melindungimu. Karena di sini tidak ada Mahisamurti, maka akulah yang wajib mengambil alih kewajibannya itu, karena aku adalah saudaranya laki-laki. Satu di antara 2 orang pemimpin padepokan Bajra Seta. Namaku Mahisapukat. Mahisapukat, kedua orang itu berbareng menyebut namanya. Kalian agaknya belum pernah bertemu dengan aku, karena ketika kalian bertemu dan menyatakan janji kalian kepada Mahisamurti aku berada di Singasari. Apakah kau benar saudara laki-laki Mahisamurti? Bertanya salah seorang dari kedua orang itu agak ragu meskipun kehadirannya itu akan menguntungkannya. Tetapi kemudian ia berkata, jika benar, maka kami akan sangat berterima kasih. Ya, jawab Mahisapukat, karena itu, maka aku akan mengambil alih tanggung jawabnya. Kedua orang yang telah hampir kehilangan harapan untuk dapat tetap hidup itu jantungnya seakan-akan telah menyala kembali. Apalagi ketika kemudian Mahendra juga keluar dari kedai itu. Meskipun orang itu sudah tua, tetapi nampak dari sorot matanya bahwa ia memiliki kelebihan dari kebanyakan orang itu. Namun Mahisapukatlah yang kemudian berkata, Kisanak. Ambillah keempat orang pengikut Kebo Lorok itu. Biarlah aku yang menghadapinya. Mungkin ia merasa lebih senang mendapat lawan yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata, Kebo Lorok adalah seorang yang berilmu tinggi. Mahisapukat mengerutkan dahinya. Sementara itu Kebo Lorok sendiri berkata sambil tertawa, ternyata di sini ada juga kecoak yang ingin menjadi seorang pahlawan. Peringatkan orang itu, agar ia tidak mati sia-sia. Tetapi Mahisapukat justru bertanya kepada kedua orang itu, Kisanak, apakah kau tahu, melihat atau sedikitnya mendengar tentang kemampuan saudaraku Mahisamurti? Ya, jawab kedua orang itu bersamaan. Katakan dengan jujur menurut pendapatmu, apakah kira-kira Mahisamurti tidak mampu mengimbangi kemampuan Kebo Lorok? Bertanya Mahisapukat. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Mahisamurti adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Jadi, menurut perhitunganmu, ia akan dapat mengalahkan Kebo Lorok? Bertanya Mahisapukat kemudian. Ya, jawab orang itu. Mahisapukat mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian aku juga akan berusaha untuk dapat mengalahkan Kebo Lorok. Tetapi, kedua orang itu masih saja nampak ragu-ragu. Mahisapukat tersenyum. Katanya, jangan ragu-ragu. Aku saudara kandung Mahisamurti. Saudara-saudaraku yang lain adalah Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Ada seorang pamanku di sana, Paman Wantilan. Kau kenal mereka? Ya, kedua orang itu menyahut hampir berbareng. Wajah mereka pun kemudian membayangkan keyakinan mereka,
bahwa Mahisa Pukat yang mirip dengan Mahisa Murti itu adalah memang saudara Mahisa Murti. Seandainya ilmunya terpaut, maka terpautnya juga tidak terlalu banyak. Karena itu, ketika kemudian Mahisa Pukat maju mendekati Kebo Lorok, keduanya tidak menahannya lagi. Bagus, berkata Kebo Lorok. Jadi kalian benar-benar ingin mati sebagai pahlawan? Hanya aku yang akan terlibat. Ayahku tidak. Tetapi aku pun tidak ingin mati sebagai pahlawan, tetapi aku ingin meredam kesewenang-wenanganmu. Jika kedua orang itu tidak lagi ingin terlibat dalam gerombolan hitammu, kenapa kau memaksanya? Bahkan dengan kekerasan pula. Itu persoalan antara kami dan mereka. Persoalan yang tidak terjadi dengan serta-merta sekarang ini. Tetapi persoalannya sudah dimulai dan berkembang sejak lama. Aku tidak perlu bercerita sampai sehari semalam tentang hubungan kami dan mereka. Namun sebaiknya kalian tidak usah turut campur. Betapa tinggi ilmu saudaramu itu, tetapi kau tidak akan dapat berbuat apa-apa atasku. Apapun yang terjadi, aku berdiri di pihak kedua orang itu. Biarlah mereka berdua bertempur melawan keempat orang pengikutmu. Bahkan jika keempat orang yang terluka itu masih mampu ikut campur. Sementara itu, kau akan berhadapan dengan aku. Persetan dengan bualanmu, geram Kebo Lorok, aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Dan namamu akan tetap dikenang sebagai seorang pahlawan yang mati tanpa arti. Tetapi Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, aku tidak berkeberatan dengan segala macam gelar. Tetapi yang penting, aku tidak ingin mati. Tetapi aku juga tidak ingin membunuhmu kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Namun agaknya kau akan memaksaku untuk melakukannya. Kebo Lorok menggeram marah. Bahkan matanya telah menjadi merah seperti bara. Dengan suara yang bergetar karena kemarahan yang menghentak-hentak dadanya, ia pun berkata kepada para pengikutnya, bunuh keduanya. Aku akan membunuh kecoak ini. Setelah kecoak ini mati aku injak, maka biarlah kita membunuh kedua kecoak sakit-sakitan itu pula. Mahisa Pukat justru tertawa semakin keras. Katanya, apakah ada sebutan yang lebih buruk dari kecoak? Kebo Lorok benar-benar telah kehabisan kesabaran. Karena itu, maka ia pun segera bergeser mendekati Mahisa Pukat, sementara keempat pengikutnya berusaha untuk mengepung kedua orang yang telah menolak ajakan mereka itu. Sedangkan 2 dari 4 orang yang telah terluka itu ternyata masih sanggup untuk mengangkat senjatanya meskipun tenaga mereka telah jauh susut, sedangkan 2 orang yang lain sama sekali telah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Keempat orang yang datang bersama dengan Kebo Lorok itu juga sudah mencabut senjatanya pula. Mereka telah bersiap untuk bertempur habis-habisan, karena mereka pun mengetahui tataran kemampuan kedua orang yang akan dibunuhnya itu. Kebo Lorok yang yakin akan kemampuannya itu sama sekali tidak ingin mempergunakan senjata. Karena orang itu tidak bersenjata, maka Mahisa Pukat pun tidak bersenjata pula, meskipun ia membawa pedangnya yang merupakan bagian dari senjata kembar dengan senjata Mahisa Murti. Kedua orang yang berhadapan dengan 6 orang lawan itu pun telah mulai bergerak. Mereka memang harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bagaimanapun juga melawan 6 orang tentu merupakan satu pertempuran yang sangat berat. Kepada kedua orang yang sudah terluka itu salah seorang dari mereka berkata, sebaiknya kalian tidak melibatkan diri lagi, karena kemampuan kalian sama sekali tidak memadai untuk pertempuran ini. Persetan dengan igauan kalian itu, geram salah seorang dari kedua orang yang terluka itu. Lawannya itu pun berdesis, aku menyesal bahwa aku tidak membunuhmu tadi. Akulah yang nanti akan membunuhmu, jawab orang yang terluka itu. Ternyata kedua orang yang dikepung itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan tidak terduga sebelumnya, seorang di antara mereka segera meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ujung pedangnya dengan serta-merta telah menggapai pundak dari salah seorang yang memang sudah terluka itu. Orang itu terkejut. Di luar sadarnya, maka ia pun berteriak kesakitan. Tenaganya yang sudah tersusut itu tidak mampu melontarkan tubuh untuk menghindar. Karena itu, maka ujung pedang itu pun benar-benar telah mematuk dan menghujam di pundaknya. Beberapa langkah orang itu terdorong surut. Bahkan kemudian ia pun terjatuh di tanah. Senjatanya terlepas dari tangannya. Agaknya ujung pedang lawannya itu telah memotong urat di pundaknya sehingga tangan kanannya itu rasa-rasanya bagaikan menjadi lumpuh. Kelima orang yang lain pun dengan serta-merta telah bergerak pula. Seorang di antara mereka yang telah terluka itu berteriak, "Licik kau!
Kau curi kesempatan sebelum kami bersiap. Itulah kebodohan kalian. Jika kalian berhadapan dengan lawan, maka kalian harus sudah bersiap sejak semula. Seorang dari para pengikut Kebolorok itu pun mencoba untuk melakukan hal yang sama. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi ujung senjatanya tidak menyentuh apapun juga. Bahkan ketika senjata itu terjulur, maka dengan kerasnya lawannya memukul senjata itu sehingga justru terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa kawan-kawannya dengan cepat melindunginya dengan menyerang hampir bersamaan. Kedua orang lawan mereka terpaksa bergeser surut sehingga orang yang kehilangan senjatanya itu sempat memungutnya kembali sambil mengumpat-umpat. Ketika ia kemudian bersiap kembali, maka ia masih harus beberapa kali meniup tangannya yang terasa seperti menyentuh bara api. Demikianlah maka para pengikut Kebolorok itu telah bertempur melawan kedua orang yang tidak mau tunduk kepada kemauan mereka. Ternyata kedua orang itu benar-benar mampu mengimbangi kelima orang lawannya. Kedua orang itu sekali-sekali bertempur pada jarak yang dekat, namun sekali-sekali mereka saling menjauh. Loncatan-loncatan mereka yang panjang dan dengan kecepatan yang tinggi, membuat kelima orang lawan mereka itu kadang-kadang menjadi bingung seakan-akan kehilangan sasaran. Namun kelima orang itu sesekali juga dapat mendesak kedua orang lawan mereka itu dan bahkan mencoba mengurungnya. Kebolorok sempat memperhatikan pertempuran itu sesaat. Kemudian dengan nada tinggi ia berkata, "Lihat. Kedua orang yang akan kau lindungi itu akan segera mati. Kau akan mati lebih dahulu dari mereka. Kemudian 8 orang pengikutmu itu juga akan mati. Kecuali jika kau menyerah dan membawa orang-orangmu pergi." Kebolorok menggeram. Kemarahannya tidak tertahan lagi. Darahnya bagaikan telah mendidih di dalam jantungnya. Karena itu, maka ia pun mulai bergeser menyerang Mahisa Pukat yang memang sudah bersiap untuk bertempur. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah mulai saling menyerang. Kebolorok ternyata benar-benar seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tenaganya bagaikan tenaga raksasa yang sedang mengamuk. Ayunan tangannya telah menggetarkan udara menerpa kulit Mahisa Pukat. Mahisa Pukat menyadari betapa besar kekuatan lawannya itu. Karena itu, maka ia pun segera mempergunakan lambaran tenaga dalamnya untuk mengimbangi kekuatan raksasa Kebolorok. Ketika terjadi benturan-benturan di antara keduanya, Kebolorok memang menjadi heran. Anak muda itu ternyata mampu mengimbangi kekuatannya. Tetapi Kebolorok pun mengerti bahwa Mahisa Pukat telah mengalasi kekuatannya dengan tenaga dalam. Karena itu, untuk tetap berada pada tataran yang lebih tinggi, maka Kebolorok pun telah mengungkapkan tenaga dalamnya pula. Namun kemampuan Mahisa Pukat ternyata memang lebih tinggi dari Kebolorok. Karena itu, meskipun pada dasarnya kekuatan Kebolorok itu lebih besar, tetapi dilambari dengan tenaga dalam masing-masing, maka Kebolorok ternyata tidak mampu menekan kekuatan lawannya. Mahendra yang berdiri di luar pintu kedai itu memperhatikan pertempuran yang terjadi itu dengan seksama. Sekali-sekali nampak keningnya berkerut. Kedua orang yang harus bertempur melawan para pengikut Kebolorok itu memang harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka. Keempat orang pengikut Kebolorok yang datang kemudian itu masih mempunyai tenaga yang segar. Sedangkan seorang yang telah terluka itu masih juga terasa mengganggu, karena ia pun dapat merupakan bagian dari kepungan di seputar kedua orang itu. Namun kedua orang itu memang lebih tangkas dari lawan-lawan mereka. Meskipun jumlah lawan mereka lebih dari 2 kali lipat, namun kedua orang itu masih mampu mengimbanginya. Sementara itu, Mahisa Pukat yang bertempur melawan Kebolorok, tetapi ternyata Mahisa Pukat masih mampu mengimbanginya. Keduanya bergerak semakin lama semakin cepat. Bahkan Kebolorok yang gemuk itu pun mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, seakan-akan tubuhnya yang besar itu tidak terasa memberatinya. Karena itulah maka keduanya pun berloncatan dengan tangkasnya saling menyerang dan saling menghindar. Sekali-sekali masih saja terjadi benturan jika seorang di antara mereka menangkis serangan lawannya. Dalam benturan-benturan yang terjadi, maka keduanya justru mengetahui bahwa lawan mereka memang memiliki tenaga dan kekuatan yang besar. Sementara itu loncatan-loncatan yang cepat dan ringan membuat pertempuran itu bagaikan angin pusaran yang berputaran tidak berkeputusan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan mereka pun kemudian sulit membedakan, ketika dua bayangan bagaikan menjadi berbaur tanpa batas. Hanya Mahendralah yang dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Namun ia pun mengerutkan dahinya melihat kedua orang itu meningkatkan ilmu mereka semakin lama semakin tinggi. Di putaran pertempuran yang lain, dua orang yang datang terdahulu tengah bertempur melawan para pengikut Kebo Lorok. Ternyata keduanya memang memiliki kelebihan dari lawan-lawan mereka. Senjata kedua orang itu berputaran menggapai-gapai dengan cepat. Sehingga sekali-sekali kelima orang yang mengepungnya harus berloncatan menjauh. Namun sejenak kemudian mereka dengan serentak meloncat menyerang bersama-sama. Namun kedua orang yang menolak untuk bekerja bersama dengan Kebo Lorok itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka tidak mau menunggu keadaan menjadi semakin buruk. Dengan demikian, maka senjata mereka seakan-akan berputar semakin cepat. Kedua orang itu tidak membiarkan diri mereka terkurung di dalam kepungan. Dengan isyarat maka keduanya serentak menghentakkan kekuatan mereka menyerang sisi yang sedang dalam paling lemah dari kepungan itu. 3 di antara kelima orang pengikut Kebo Lorok itu terkejut sekali. Kedua orang itu begitu tiba-tiba meloncat menyerang mereka. Ketiga orang itu memang berusaha untuk menghindar dan menangkis serangan itu. Seorang di antara mereka yang tidak menjadi sasaran langsung sempat meloncat menghindar. Seorang lagi berusaha untuk menangkis ujung pedang yang bergetar dan kemudian terayun mendatar menyambar ke arah lambung. Satu benturan yang keras telah terjadi. Namun pengikut Kebo Lorok yang terkejut itu ternyata tidak mampu menahan kekuatan benturan yang seakan-akan merayap lewat pedangnya menggigit telapak tangannya. Senjata orang itu pun tidak mampu lagi dipertahankannya, sehingga terloncat dari tangannya. Dengan gugup orang itu berlari meninggalkan lawannya. Sementara lawannya memang tidak sempat mengejarnya. Dua orang pengikut Kebo Lorok yang lain sempat memburu menyelamatkan kawannya yang kehilangan senjatanya itu. Sempat meloncat menghindar. Seorang lagi berusaha untuk menangkis ujung pedang yang bergetar dan kemudian terayun mendatar menyambar ke arah lambung. Satu benturan yang keras telah terjadi. Namun pengikut Kebo Lorok yang terkejut itu ternyata tidak mampu menahan kekuatan benturan yang seakan-akan merayap lewat pedangnya menggigit telapak tangannya. Tetapi mereka tidak sempat menolong kawannya yang lain. Justru kedua orang bersama-sama menyelamatkan kawannya yang kehilangan senjatanya, maka kawannya yang seorang lagi mengalami nasib yang buruk. Meskipun ia mampu menangkis serangan lawannya ketika pedang lawannya itu terjulur, tetapi pedang itu menggeliat dan berputar dengan cepat. Pengikut Kebo Lorok itu meloncat mundur untuk mempertahankan senjatanya. Tetapi lawannya ternyata meloncat pula memburu. Ayunan pedangnya yang datang lurus dari samping menebas ke arah lehernya membuatnya meloncat surut sambil melindungi lehernya dengan senjatanya. Tetapi ternyata pedang lawannya berputar. Pedangnya mematuk ke arah dadanya yang seakan-akan terbuka. Pengikut Kebo Lorok itu dengan cepat memiringkan tubuhnya karena tangannya terlambat menangkis serangan itu. Tetapi pengikut Kebo Lorok itu tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya. Uluran pedang lawannya sempat mengoyak lengannya, sehingga sebuah luka telah menganga. Orang itu meloncat surut mengambil jarak. Terasa darah yang hangat telah meleleh sampai ke tangannya dan bahkan jari-jarinya. Orang itu mengumpat kasar. Kemarahannya telah menyala di dadanya. Namun, ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia memang sudah terluka. Sementara itu kedua orang itu telah berhasil mematahkan kepungan para pengikut Kebo Lorok. Orang yang telah kehilangan senjatanya itu tidak sempat lagi memungutnya. Karena itu, maka ia pun telah mengambil senjata dari salah seorang pengikut Kebo Lorok yang datang lebih dahulu, namun telah terluka dan tidak dapat bertempur terus. Dengan demikian, maka 5 orang pengikut Kebo Lorok bertempur itu, 2 di antaranya telah terluka. Bagaimanapun juga luka itu telah mempengaruhi mereka karena semakin banyak darah yang mengalir, maka tenaga mereka pun menjadi semakin susut. Kedua orang yang menolak untuk bergabung dengan Kebo Lorok itu menjadi semakin berpengharapan untuk dapat segera menyelesaikan pertempuran itu. Ketika sesaat-sesaat mereka sempat melihat pertempuran antara Mahisa Pukat dan Kebo Lorok, dada mereka pun tergetar. Mereka tidak segera mengetahui siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Apalagi keduanya tahu pasti bahwa Kebo Lorok memang seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sebenarnya lah bahwa Kebo Lorok tidak segera dapat didesak. Bahkan kemudian ternyata bahwa Mahisa Pukat mengalami kesulitan ketika Kebo Lorok itu mengerahkan kemampuannya. Bukan saja tenaganya seakan-akan menjadi semakin besar, tetapi daya tahannya pun telah bertambah-tambah. Dengan demikian, maka pertempuran antara Mahisa Pukat dan Kebo Lorok itu memang menjadi semakin sengit.
Bahkan Mahendra yang menyaksikan pertempuran itu mulai menjadi berdebar-debar. Tenaga Kebolorok yang serasa menjadi berlipat itu telah mendesak Mahisapukat. Namun Mahisapukat pun kemudian sampai pada tataran tertinggi dari tenaga dalamnya, sehingga kekuatannya pun mengimbangi kekuatan lawannya. Tetapi meskipun demikian, ada sesuatu yang membuat Mahendra berdebar-debar. Dalam pengerahan tenaga sampai ke puncak, sentuhan tangan Mahisapukat sama sekali tidak mengguncangkan lawannya. Sekali-sekali Mahisapukat masih juga tergetar, jika serangan lawannya mampu menembus pertahanannya. Bahkan Mahisapukat pernah terdorong beberapa langkah surut. Tetapi serangan Mahisapukat yang mengenai tubuh Kebolorok seakan-akan tidak terasa sama sekali. Mahisapukat pun kemudian merasakan hal itu. Karena itu, maka ia tidak membiarkan lawannya tetap pada tataran kemampuannya. Mahisapukat pun kemudian telah mengeterapkan ilmunya yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya. Dengan demikian maka Mahisapukat justru lebih banyak berusaha untuk membentur serangan-serangan lawan. Meskipun tulang dan dagingnya terasa sakit, tetapi ia berharap bahwa kekuatan dan kemampuan lawannya itu menyusut. Tetapi setelah bertempur untuk waktu yang terhitung lama, kemampuan lawannya sama sekali tidak menyusut. Bahkan Kebolorok itu justru menjadi semakin garang. Serangan-serangannya datang beruntun seperti debur ombak menghantam tebing pantai. Mahisapukat menjadi heran. Bahkan kegelisahannya mulai nampak pada tata geraknya. Beberapa kali ia berloncatan surut mengambil jarak serta berusaha mengamati keadaan lawannya. Dalam pada itu, Kebolorok pun tertawa berkepanjangan. Tanpa memburu anak muda yang meloncat surut menjauhinya itu, ia berkata di sela-sela suara tertawanya, "Nah, Mahisapukat. Apalagi yang akan kau andalkan? Ilmumu untuk menghisap tenaga serta kemampuan lawanmu tidak berarti sama sekali bagiku. Guruku telah mempelajari ilmu itu serta penangkalnya sekaligus. Ilmu kebalku bukan saja mampu menjadi perisai dari serangan-seranganmu, tetapi juga ilmumu yang sebenarnya termasuk ilmu yang jarang ada duanya itu. Nah, sekarang kau tidak dapat berbuat lain kecuali menyerah. Bersimpuh di hadapanku dan membiarkan aku berbuat apa saja atasmu. Tetapi aku berjanji tidak akan membunuhmu, meskipun untuk selama-lamanya kau tidak akan dapat menghalangi aku lagi." Wajah Mahisapukat menjadi merah. Tetapi Kebolorok memang memiliki kemampuan sebagaimana dikatakannya itu. Ilmu kebalnya mampu menangkal ilmunya yang dapat menghisap tenaga dan kemampuan lawan. Tetapi sama sekali tidak terbersit niat di hati Mahisapukat untuk menyerah dan apalagi membiarkan Kebolorok itu membuatnya cacat. Karena itu, maka Mahisapukat masih saja bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Mahendra memang menjadi berdebar-debar. Ia pun melihat bahwa ilmu Mahisapukat yang tersembunyi itu tidak dapat diterapkan melawan kekebalan Kebolorok. Kekebalan yang khusus, bukan saja melawan benturan-benturan kekerasan dan tajamnya senjata, tetapi juga melawan ilmu Mahisapukat yang jarang diketahui orang itu. Namun bagaimanapun juga Mahisapukat selalu terdesak. Serangan-serangannya memang menjadi tidak berarti bagi lawannya. Ilmu kebal Kebolorok tidak dapat ditembus oleh kekuatan dan tenaga dalam Mahisapukat yang telah dilepaskannya seluruhnya. Sementara itu, tubuh Mahisapukat terasa semakin lama semakin dicengkam oleh kesakitan. Kulit dagingnya terasa memar, sementara tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Ketika serangannya yang dilontarkan dengan mengerahkan tenaganya sempat ditangkap oleh ketajaman penglihatan Kebolorok, maka Kebolorok sama sekali tidak menghindar. Ia justru mengerahkan tenaganya pula untuk membentur serangan Mahisapukat. Satu benturan yang sengit telah terjadi. Namun Mahisapukatlah yang justru terdorong surut. Melambung di udara, kemudian melayang jatuh. Hanya karena kelihatan tubuhnya sajalah, maka Mahisapukat jatuh dengan mapan. Justru ia sempat berguling 2 kali dan kemudian meloncat bangkit. Kebolorok tertawa berkepanjangan, sementara keringat mulai mengalir di punggung Mahendra. Bahkan kedua orang yang menolak bergabung dengan Kebolorok, yang juga sempat menyaksikannya sekilas, menjadi gelisah pula. Namun dalam pada itu, Mahisapukat tidak ingin benar-benar dihancurkan oleh Kebolorok. Karena itu, maka Mahisapukat tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus berlindung di belakang ilmu pamungkasnya. Demikianlah, maka Mahisapukat pun telah mengerahkan segenap tenaga serta segenap ilmu yang ada di dalam dirinya. Kemudian memusatkan nalar budinya untuk membangkitkan ilmu puncaknya.
Dengan lambaran segenap kemampuan dan ilmu yang tersimpan di dalam dirinya, maka Mahisapukat itu telah menarik sebelah kakinya surut. Dengan lutut yang sedikit merendah, maka Mahisapukat pun telah sampai pada batas tertinggi kemampuan ilmu yang dimilikinya. Sejenak kemudian, maka kedua tangan Mahisapukat telah bersilang di dadanya, kemudian terjulur lurus menghentak ke depan dengan telapak tangan yang terbuka menghadap lawannya. Kebolorok terkejut melihat sikap Mahisapukat. Bahkan jantungnya telah tergetar ketika ia melihat seleret sinar memancar di telapak tangan anak muda itu. Kemudian dengan cepat meluncur ke arah jantung di dadanya. Kebolorok yang juga berilmu tinggi itu memang tidak membiarkan dadanya pecah oleh hantaman ilmu yang meluncur dari telapak tangan Mahisapukat. Karena itu, maka Kebolorok itu pun meloncat menghindarinya. Tetapi ilmu yang terlontar dari telapak tangan Mahisapukat terlalu cepat untuk dapat dihindari sepenuhnya oleh Kebolorok yang agak gemuk itu. Karena itu, maka Kebolorok tidak berhasil lepas sama sekali dari tikaman ilmu Mahisapukat. Yang terjadi adalah benturan yang dahsyat. Kebolorok itulah yang kemudian terlempar dan melambung beberapa langkah surut. Ketika Kebolorok terbanting jatuh, betapapun ia berusaha untuk menggeliat dan bangkit kembali, namun tubuhnya tidak lagi mampu untuk bergerak lagi. Tulang-tulang dadanya serasa berpatahan. Bahkan seisi dadanya terasa menjadi panas bagaikan terbakar. Kebolorok itu mengumpat kasar. Tetapi suaranya yang parau tertelan kembali lewat kerongkongannya yang kering. Ilmu puncak Mahisapukat ternyata tidak mampu diatasinya. Hanya karena Kebolorok berilmu tinggi, serta usahanya untuk menghindari serangan Mahisapukat yang meluncur ke arahnya sajalah, maka Kebolorok masih tetap menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Tetapi wadahnya sama sekali tidak lagi mampu mendukung segala ilmu, kemampuan dan kelebihan-kelebihannya. Mahisapukat berdiri termangu-mangu. Sementara itu, para pengikut Kebolorok yang sedang bertempur itu pun terkejut pula. Mereka melihat Kebolorok itu terbanting jatuh dan tidak dapat bangkit kembali. Kedua orang yang tidak mau bergabung dengan Kebolorok itu pun melihat bagaimana Mahisapukat mengalahkan Kebolorok. Yang mereka lihat itu seakan-akan merupakan ulangan dari apa yang pernah mereka lihat di Padepokan Bajraseta. Sehingga dengan demikian maka keduanya pun yakin bahwa Mahisapukat itu memang saudara laki-laki Mahisamurti sebagaimana dikatakannya. Ketika kemudian Kebolorok yang berilmu tinggi itu terbaring di halaman kedai itu, maka para pengikutnya pun menjadi ragu-ragu. Kedua orang yang tidak mau bergabung dengan mereka itu pun tidak dapat mereka kalahkan. Apalagi apabila anak muda yang telah mengalahkan Kebolorok itu ikut bertempur melawan mereka. Mahisapukat masih berdiri termangu-mangu sejenak. Ketika ia melihat bahwa Kebolorok sudah tidak mampu bangkit lagi, maka ia pun melangkah mendekati para pengikutnya sambil berkata, "Nah, apakah yang akan kalian lakukan?" Para pengikut Kebolorok itu menjadi semakin berdebar-debar. Sekali-sekali mereka memandang kedua orang yang menolak bergabung bersama mereka itu. Namun kemudian dipandanginya Mahisapukat yang telah melumpuhkan pemimpinnya yang dianggapnya tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. "Apakah kalian akan meneruskan pertempuran ini?" bertanya Mahisapukat. Orang-orang itu tetap terdiam. Tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab. "Kenapa kalian diam saja?" desak Mahisapukat, "atau kami yang harus mulai menyerang kalian?" Tidak seorang pun yang menjawab meskipun mereka saling berpandangan. Melihat sikap mereka, maka Mahisapukat pun kemudian berkata, "Baiklah. Aku masih akan minta kepada kedua orang yang kalian paksa untuk bergabung dengan kalian itu untuk memberikan kesempatan sekali lagi. Jika kesempatan kali ini tidak kau pergunakan sebaik-baiknya, maka nasib kalian akan menjadi lebih buruk dari Kebolorok itu sendiri." Orang-orang itu pun masih saja termangu-mangu. Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara itu, Mahisapukat berkata selanjutnya, "Baiklah. Kesempatan terakhir bagi kalian untuk menyerah. Jika kesempatan ini tidak kalian pergunakan, maka kalian tidak akan mempunyai pilihan lain." Orang-orang itu masih berpandangan sejenak. Namun seorang yang terluka cukup parah berkata, "Aku menyerah." Tetapi Mahisapukat menyahut, "Yang terutama bukan kalian yang memang sudah tidak dapat melawan. Aku bertanya kepada mereka yang masih mampu mempergunakan senjatanya melawan kami." Suasana memang menjadi tegang. Namun kemudian seorang di antara mereka yang masih bertempur dengan sigapnya berkata sambil meletakkan senjatanya, "Kami menyerah." Mahisapukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bagus.
Jika kalian menyerah, maka persoalannya dapat dianggap selesai. Lihat pemimpinmu itu. Ia belum mati. Tetapi Kebolorok tidak akan mampu lagi memimpin kalian. Jika ia dapat sembuh, ia tidak akan mampu lagi menguasai segenap ilmunya karena dukungan wadatnya tidak memungkinkan lagi. Ia akan cacat untuk selanjutnya. Wajah para pengikutnya menjadi tegang. Sementara Mahisa Pukat berkata lagi, apakah kalian menyesal bahwa pemimpin kalian menjadi cacat? Apakah kalian masih bermimpi untuk tetap hidup dalam petualangan kalian seperti saat-saat kalian mengembara di bawah pimpinannya? Pertanyaan itu telah menghentak di jantung para pengikut Kebolorok itu. Untuk sesaat keadaan memang menjadi sepi. Semuanya terdiam sementara wajah-wajah menjadi tegang. Bukan hanya mereka yang terlibat dalam pertempuran itu saja, tetapi orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan pun menjadi tegang pula. Bahkan Mahendra yang menyaksikan semua peristiwa yang terjadi di halaman kedai itu pun juga menjadi tegang. Dalam pada itu, seorang di antara para pengikut Kebolorok itu pun kemudian berkata, Kisanak, kami tidak tahu apa yang sebaiknya kami lakukan di kemudian hari. Tetapi jika pemimpin kami tidak lagi mampu melakukan tugasnya, maka agaknya kami pun harus mempertimbangkannya untuk berbuat yang lain. Jadi seandainya kalian meninggalkan dunia hitammu, bukan karena kesadaran yang tumbuh dari dasar hatimu. Tetapi semata-mata karena tidak ada lagi orang yang dapat membawamu melakukan kejahatan-kejahatan itu, bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Bukan karena itu. Tetapi kami benar-benar tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan bahkan kami tidak tahu apa yang harus kami katakan sekarang ini, jawab pengikut Kebolorok itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, apapun alasannya. Tetapi kau dapat bercermin kepada kedua orang yang pernah bekerja bersamamu itu. Mereka sekarang sama sekali tidak goncang oleh bujukan atau ancaman atau apapun juga. Mereka sudah berdiri tegak pada sikap mereka. Para pengikut Kebolorok itu mengangguk-angguk. Tetapi wajah mereka masih membayangkan keraguan-raguan sikap. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, baiklah. Pikirkan kata-kataku ini. Jika kalian masih tetap berdiri dibayangi kejahatan yang pernah kalian lakukan di bawah pimpinan Kebolorok itu, maka kalian akan berhadapan dengan bekas-bekas kawan kalian dan lebih dari itu, kalian akan berhadapan dengan seluruh isi padepokan Baja serta selain kalian merupakan orang-orang yang tentu akan selalu diburu oleh para prajurit Singasari. Orang-orang itu menundukkan kepalanya. Tetapi tidak seorang pun yang menyahut. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun membentak, kenapa kalian membisu? Apakah aku harus membawa kalian kepada para prajurit Singasari? Sebenarnya lah aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, jawab salah seorang di antara mereka dengan serta-merta, tetapi yakinlah, bahwa kami tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan kami. Bukan karena Kebolorok sudah tidak berdaya lagi. Tetapi kami mengerti kenapa kami harus menghentikannya. Apa yang meloncat dari mulutmu itu tidak lebih dari sekedar usahamu untuk menyelamatkan diri. Tetapi baiklah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi kelak, berkata Mahisa Pukat. Para pengikut Kebolorok itu tidak menjawab. Tetapi kegelisahan memang membayang di sorot mata mereka. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, sekarang, lihat pemimpinmu itu. Tolong rawat orang itu baik-baik. Tetapi ingat, kita tentu masih akan bertemu dimanapun juga. Jika bukan aku, tentu para cantrik dari Padepokan Bajraseta. Atau saudaraku Mahisa Murti, atau Mahisa Semu atau Paman Wantilan. Tetapi karena aku mempunyai banyak hubungan dengan prajurit Singasari, maka jika kalian masih tetap hidup dalam bayangan kejahatan, maka Arya Kuda Cemani, seorang panglima dari pasukan Sandi di Singasari akan langsung menangani perburuan atas kalian. Di luar sadarnya maka para pengikut Kebolorok itu mengangguk-angguk. Tetapi hati mereka benar-benar menjadi kuncup mendengar ancaman Mahisa Pukat itu. Namun segala sesuatunya terserah kepada kalian, berkata Mahisa Pukat kemudian. Lalu katanya sekali lagi, sekarang lihat pemimpinmu itu. Para pengikut Kebolorok yang tidak terluka itu pun telah melangkah mendekati Kebolorok yang terbaring. Ternyata orang itu agaknya masih pingsan. Kepada kedua orang yang menolak bergabung dengan Kebolorok itu Mahisa Pukat berkata, Kisanak. Kalian dapat mengamati apa yang mereka lakukan di sini sampai mereka membawa Kebolorok itu pergi. Kami berdua akan melanjutkan perjalanan kami menuju ke Padepokan Bajraseta.
Baiklah, jawab salah seorang dari mereka, kami mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Kau telah menyelamatkan jiwa kami sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti. Mahisa Murti waktu itu dapat saja membunuh kami semuanya karena kami telah melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak pantas untuk dimaafkan. Tetapi kami dapat keluar hidup-hidup dari padepokan Bajraseta. Karena itulah, maka kami berjanji untuk menghentikan segala kegiatan gila kami sebagaimana selalu kami lakukan sebelumnya. Bahkan memang kami pernah melakukannya bersama-sama dengan Kebo Lorok. Baiklah. Sekarang kami berdua akan minta diri. Kami mengucapkan selamat atas kesediaan kalian meninggalkan satu lingkungan yang penuh dengan kegelapan. Berkata Mahisa Pukat. Lalu katanya pula, orang itu adalah ayahku. Juga ayah Mahisa Murti. Oh, kedua orang itu pun mengangguk hormat kepada Mahendra yang masih berdiri di tempatnya. Namun Mahendra pun telah mengangguk hormat pula kepada mereka berdua. Demikianlah. Maka Mahendra dan Mahisa Pukat pun meninggalkan kedai itu setelah membayar harga makanan dan minuman mereka serta kuda-kuda mereka, melanjutkan perjalanan menuju ke padepokan Bajraseta. Keduanya telah tertahan beberapa saat di perjalanan. Karena itu, maka perjalanan mereka memerlukan waktu lebih lama dari yang mereka rencanakan. Namun dengan demikian mereka mengetahui apa yang baru saja terjadi di padepokan Bajraseta. Agaknya telah terjadi pertentangan di antara sekelompok orang yang semula tidak mempunyai sangkut paut dengan padepokan Bajraseta, namun kemudian justru telah melibatkan padepokan itu. Tetapi Mahendra dan Mahisa Pukat tidak berniat untuk bermalam di perjalanan. Meskipun mereka masih harus berhenti untuk memberi kesempatan kuda mereka untuk beristirahat, minum dan makan rerumputan segar, namun kemudian mereka telah melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di padepokan, maka para cantrik yang bertugas memang terkejut. Dengan tergopoh-gopoh mereka membuka pintu gerbang padepokan serta mempersilahkan keduanya memasuki padepokan yang sudah lelap. Mahisa Murti yang dibangunkan oleh seorang cantrik pun terkejut pula. Dengan tergesa-gesa Mahisa Murti pergi ke bangunan induk padepokan Bajraseta. Mahendra dan Mahisa Pukat memang sudah menunggu di bangunan induk. Demikian mereka melihat Mahisa Murti yang tergesa-gesa menemuinya, Mahendra segera berkata, kami datang untuk membawa kabar baik. Mahisa Murti yang kemudian duduk menemui Mahendra dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahendra berkata, perjalanan kami terhambat beberapa saat. Karena itu, kami datang larut malam. Mahisa Pukatlah yang kemudian menceritakan apa yang terjadi di perjalanan sehingga mereka tertahan beberapa saat di sebuah kedai. Dua orang itu bercerita serba sedikit tentang peristiwa yang terjadi di padepokan ini, berkata Mahisa Pukat sementara Mahendra minta Mahisa Murti menceritakan peristiwa yang pernah terjadi itu. Seorang cantrik kemudian menghidangkan minuman panas dengan beberapa potong makanan yang sudah dingin. Namun Mahisa Murti pun berkata, biarlah para cantrik menyiapkan makan malam. Bukankah ayah dan Mahisa Pukat belum makan malam di perjalanan? Mahisa Pukatlah yang mengangguk sambil menjawab, terima kasih. Kami memang sudah merasa lapar. Ketika kuda kami sempat berhenti, minum air di parit yang jernih serta makan rerumputan segar, kami tidak dapat makan apapun juga, karena kami tidak dapat berbagi makanan dengan kuda-kuda kami. Mahisa Murti pun tertawa. Katanya, kami akan menangkap seekor ayam. Jangan, cegah Mahisa Pukat, jangan karena kedatangan kami, seekor ayam tidak sempat melihat matahari terbit esok pagi. Mahisa Murti tertawa. Mahendra pun tertawa pula. Namun Mahisa Murti pun menjawab, baiklah. Biarlah para cantrik mencari telur saja di petarangan. Karena kami tidak mempunyai lauk yang lain. Sambil menunggu nasi masak, maka Mahisa Murti pun telah menceritakan apa yang terjadi di padepokan Bajraseta. Bahkan kemudian Mahisa Murti pun minta para cantrik memanggil Sambega dan Wantilan untuk ikut menemui Mahendra dan Mahisa Pukat. Sambega yang kemudian mendengar pula apa yang telah terjadi di perjalanan Mahendra dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk sambil berkata, syukurlah, jika para pengikut Lengkara itu benar-benar menginsafi arti dari hidup mereka. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika para cantrik membawa hidangan yang masih hangat. Nasi yang masih mengepulkan asap, telur dadar dan sambal terasi. Benar-benar tidak ada yang lain, berkata Mahisa Murti. Bukankah ini sudah cukup? Semua adalah kegemaranku.
telur dadar dan sambal terasi. Tentu tidak terlalu pedas, sedikit asin dan sedikit berambang, desis Mahisa Pukat. Mereka tertawa. Namun kemudian mereka pun makan dengan lahapnya. Bahkan Mahisa Murti, Wantilan dan Sambega pun ikut pula bersama mereka makan, meskipun mereka sudah makan malam, setelah Mahendra dan Mahisa Pukat mencuci kaki dan tangan mereka serta berbenah diri. Namun setelah mereka selesai makan, Mahendra tidak ingin dengan serta-merta mengatakan maksud kedatangannya. Karena itu setelah duduk dan berbincang sebentar setelah mereka makan, maka Mahendra pun berkata, "Nah, sekarang, izinkan kami beristirahat. Kami memang agak letih." Mahisa Murti pun kemudian memerintahkan seorang cantrik untuk menyiapkan 2 buah bilik bagi Mahendra dan Mahisa Pukat. Bagi Padepokan Bajraseta, rasa-rasanya Mahisa Pukat memang bukan lagi bagian dari padepokan itu, sehingga Mahisa Pukat pun diterima sebagaimana mereka menerima seorang tamu. Mahisa Pukat memang merasakan hal itu. Karena itu rasa-rasanya memang ada yang hilang baginya jika ia berada di Padepokan Bajraseta. Tetapi itu memang tidak dapat diingkarinya. Ia sadar bahwa ia seakan-akan memang sudah keluar dari lingkungan padepokan itu. Sementara itu, Mahisa Murti dengan ketajaman panggraitanya telah tanggap bahwa ayahnya dan Mahisa Pukat tentu membawa persoalan yang cukup penting untuk disampaikan kepadanya. Dengan demikian Mahisa Murti tidak dapat minta ayahnya serta Mahisa Pukat untuk mengatakan persoalan yang dibawanya. Mahisa Murti pun tahu bahwa keduanya, terutama Mahisa Pukat tentu merasa letih. Selain mereka menempuh perjalanan panjang, Mahisa Pukat juga harus berhenti untuk bertempur. Bahkan harus melepaskan ilmu puncaknya. Demikianlah, maka Padepokan Bajraseta pun telah menjadi sepi kembali. Mahendra dan Mahisa Pukat telah berada di dalam bilik mereka. Sementara itu Mahisa Murti, Sambega dan para cantrik pun telah kembali ke pembaringan selain mereka yang memang bertugas. Wantilan masih sempat melihat para cantrik yang bertugas di regol. Namun kemudian ia pun telah pergi ke biliknya pula. Ketika fajar menyingsing, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping terkejut melihat Mahendra dan Mahisa Pukat berada di padepokan. Dengan serta-merta keduanya telah menemuinya dan bertanya tentang kedatangan mereka, keadaan di Singasari, bahkan Mahisa Amping telah bertanya pula tentang sanggar di Kasatriyan. Mahisa Pukat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sambil tersenyum. Namun Mahisa Pukat tidak menjawab ketika Mahisa Amping bertanya, apakah keperluan mereka datang ke padepokan. Hari itu, rasa-rasanya Mahisa Pukat telah berada kembali di tengah-tengah dunianya. Dengan sendirinya ia telah ikut melakukan kegiatan sebagaimana selalu dilakukannya ketika ia masih berada di Padepokan Bajraseta. Memang jauh berbeda dari kegiatan yang dilakukannya di Kasatriyan. Tetapi rasa-rasanya baru kemarin ia meninggalkan padepokan itu dan berada di Kasatriyan Istana Singasari. Ketika kegiatan pagi di padepokan itu lewat, maka Mahendra telah minta agar Mahisa Murti duduk bersamanya dan Mahisa Pukat untuk berbicara tentang sesuatu hal yang dianggapnya penting. Mahisa Murti memang menjadi berdebar-debar. Namun semalam ayahnya sudah mengatakan kepadanya bahwa ayahnya dan Mahisa Pukat datang dengan membawa kabar baik. Tetapi masih timbul pertanyaan di dalam hatinya, kabar baik bagi siapa? Bagi aku atau bagi Mahisa Pukat atau bagi Padepokan Bajraseta? Tetapi pertanyaan itu tidak diucapkannya. Ia menunggu ayahnya akan mengatakannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka ayahnya pun menyampaikan niat Mahisa Pukat untuk melamar dan selanjutnya menikah dengan Sasi, anak gadis Arya Kuda Cemani. Jantung Mahisa Murti memang terasa menghentak. Namun dengan cepat ia berusaha menguasai perasaannya. Bahkan kemudian Mahisa Murti pun tersenyum sambil berkata, syukurlah. Satu keputusan yang bijaksana. Mahendra mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, kita memang harus menghormati sikap lingkungan kita dan lingkungan Arya Kuda Cemani. Ketika orang-orang mulai berbicara tentang hubungan antara Mahisa Pukat dan Sasi, maka persoalan pun rasa-rasanya seperti dipacu. Apalagi Mahisa Pukat telah mendapatkan pekerjaan yang mapan di istana, sementara umurnya pun sudah sampai di atas batas kewajaran untuk berumah tangga. Karena itu, maka aku kira tidak ada lagi persoalan yang harus ditunggu, selain persetujuanmu. Oh, Mahisa Murti justru terkejut. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, kenapa persetujuanku?
Maksudku, kita dapat berbincang-bincang lebih dahulu sebelum aku benar-benar datang melamar kepada Arya Kuda Cemani. Seperti yang sudah aku katakan, Ayah. Keputusan Ayah untuk segera melamar dan bahkan pernikahan akan segera dilaksanakan pula, adalah satu keputusan yang bijaksana. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mengira bahwa sikap Mahisa Murti adalah sebagaimana ditunjukkan itu. Namun sebagai seorang ayah yang mengerti perasaan anaknya, Mahendra justru menjadi terharu. Tetapi di hadapan Mahisa Pukat ia sama sekali tidak menunjukkan perasaannya. Sambil mengangguk-angguk kecil Mahendra berkata, besok lusa aku kembali ke Singasari, maka aku akan segera datang menemui Arya Kuda Cemani. Semakin cepat, tentu semakin baik, Ayah, berkata Mahisa Murti. Ya. Semuanya memang sebaiknya segera dilakukan, jawab Mahendra. Mahisa Murti mengangguk-angguk pula. Kepada Mahisa Pukat ia berkata, kau harus benar-benar mempersiapkan diri melangkah ke dalam satu dunia yang baru sama sekali. Rasa-rasanya memang tidak ada satu perguruan yang memberikan tuntunan secara terperinci bagaimana seseorang memasuki satu kehidupan rumah tangga, kecuali petunjuk-petunjuk secara umum sekali. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, tetapi kita dapat belajar dengan memperhatikan sisi-sisi kehidupan satu keluarga. Meskipun demikian, sebagian besar dari keberhasilannya tergantung kepada yang menjalani sendiri. Kesadaranmu akan hal itu merupakan modal yang berharga, Pukat, desis Mahendra, karena itu, mereka yang akan memasuki satu kehidupan keluarga dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Sejak mempersiapkan diri, sampai saatnya memasuki kehidupan keluarga dan seterusnya sampai pada batas akhir hayat. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia menyahut, ya Ayah. Nah, ternyata tidak ada persoalan lagi yang akan menghambat perjalananmu memasuki satu kehidupan baru. Kau akan berada dalam satu lingkungan yang mengikatmu. Ya Ayah, desis Mahisa Pukat. Demikianlah. Maka Mahendra merasa bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, karena persoalan Mahisa Pukat dan Sasi sebenarnya telah menyangkut pula Mahisa Murti. Namun kebesaran jiwa Mahisa Murti sama sekali tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Mahisa Pukat. Bahkan Mahendra yakin bahwa Mahisa Murti tentu akan membantu apa saja yang dapat dilakukan bagi kepentingan Mahisa Pukat. Karena itu, maka Mahendra merasa tidak perlu terlalu lama berada di Padepokan Bajraseta. Mahendra menganggap bahwa semakin cepat persoalan itu diselesaikan, akan menjadi semakin baik. Karena itu, maka Mahendra merencanakan setelah bermalam 2 malam di Padepokan Bajraseta, ia berniat untuk mengajak Mahisa Pukat kembali ke Singasari. Mahisa Semu dan Mahisa Amping sebenarnya minta agar Mahisa Pukat dan Mahendra tidak tergesa-gesa meninggalkan Padepokan itu. Tetapi sambil tersenyum Mahendra berkata, ada sesuatu yang penting yang harus kami selesaikan di Singasari. Pada saatnya kalian akan kami minta datang ke Singasari. Apakah yang penting yang harus diselesaikan itu? Bertanya Mahisa Amping. Mahendra tertawa. Katanya, besok kau akan tahu. Tetapi belum sekarang. Apakah termasuk rahasia? Bertanya Mahisa Amping pula. Mahendra masih tertawa. Sambil menepuk bahu anak itu Mahendra berkata, ya. Sesuatu yang sangat rahasia. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lagi, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya tersenyum saja. Demikianlah seperti yang direncanakan, maka Mahendra dan Mahisa Pukat pun segera mempersiapkan diri setelah mereka bermalam 2 malam penuh di Padepokan Bajraseta. Ketika fajar menyingsing keduanya sudah siap berangkat kembali ke Singasari. Dalam kesempatan yang singkat, Mahendra sempat berbisik di telinga Mahisa Murti sebelumnya Mahisa Pukat mendekati mereka, aku menunggu, kapan aku harus melamar lagi seorang gadis bagimu, Mahisa Murti. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, ayah tidak usah memikirkan aku. Sulit bagi seorang ayah untuk berbuat demikian, jawab Mahendra. Mahisa Murti mencoba untuk tertawa. Namun Mahendra yang tua itu tahu, betapa gersangnya hati anaknya itu. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, ayah. Aku akan segera menyusul ayah ke Singasari untuk mohon agar ayah melakukan lagi hal yang sama sebagaimana akan ayah lakukan. Mahendra menepuk pundak Mahisa Murti sambil berkata, ayah bersungguh-sungguh, Murti. Mahisa Murti mengangguk kecil. Katanya, aku mohon ayah berdoa untukku.
Aku selalu berdoa untuk anak-anakku, jawab Mahendra. Terima kasih ayah, desis Mahisa Murti. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Mahendra dan Mahisa Pukat pun telah minta diri kepada seluruh isi padepokan Bajraseta. Sebelum matahari terbit, maka mereka berdua telah meloncat ke punggung kudanya dan berpacu keluar dari pintu gerbang padepokan Bajraseta. Sepeninggal Mahendra dan Mahisa Pukat, Mahisa Murti memang agak lebih banyak merenung. Tidak seorang pun tahu, kenapa Mahisa Murti berbuat demikian. Seisi padepokan Bajraseta, termasuk Wantilan dan Sambega menganggap bahwa Mahisa Murti hanya merasa sepi setelah ayah dan saudaranya meninggalkannya. Namun sebenarnya lah Mahisa Murti merasa sepi. Meskipun ia berada di hiruk-pikuknya kerja dan latihan di padepokan Bajraseta, namun Mahisa Murti memang merasa bahwa ada yang masih kurang di dalam hidupnya. Sekali-sekali Mahisa Murti memang masih membayangkan wajah Sasi. Namun setiap kali, Mahisa Murti di luar sadarnya telah menggelengkan kepalanya, seakan-akan ia ingin mengibaskan ingatan itu sejauh-jauhnya. Aku harus melupakannya, berkata Mahisa Murti kepada diri sendiri. Dalam keadaan yang demikian, maka Mahisa Murti berusaha mengisi waktu-waktunya yang luang dengan berbuat apa saja. Mungkin disanggar seorang diri. Mungkin disanggar bersama Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Bahkan kadang-kadang dengan Wantilan, karena bagaimanapun juga kemampuan Wantilan masih harus selalu diasah agar menjadi semakin tajam dan tidak berhenti dan diam. Bahkan kadang-kadang Mahisa Murti berada di dekat perapian para cantrik yang mempunyai keterampilan sebagai pandai besi. Atau kerja lain bersama para cantrik. Meskipun demikian, masih saja ada waktu yang terselip tanpa disadarinya saat-saat wajah itu membayang kembali. Bahkan kadang-kadang bersama dengan Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Murti memang mempunyai kendali yang kuat atas gejolak perasaannya, sehingga karena itu, maka bagaimanapun juga, Mahisa Murti masih selalu dapat mengatasinya sendiri. Namun di luar sadarnya, maka Mahisa Murti mengisi kekosongan jiwanya itu juga dengan semakin menekuni ilmunya. Mahisa Murti semakin menempa dirinya sehingga setapak demi setapak ilmunya menjadi semakin matang. Bahkan bukan saja Mahisa Murti sendiri, tetapi juga Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Keduanya merasa bahwa perhatian Mahisa Murti terhadap mereka justru bertambah. Bahkan Wantilan pun ikut merasakan betapa Mahisa Murti berbuat apa saja bagi peningkatan kesejahteraan padepokan Bajraseta lahir dan batin. Sementara itu, di Singasari, Mahendra dan Mahisa Pukat telah sibuk mempersiapkan diri untuk datang menemui Arya Kuda Cemani. Bukan sekedar Mahendra dan Mahisa Pukat datang bertamu dan kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Tetapi pembicaraan-pembicaraan yang demikian harus disusul dengan upacara-upacara yang wajib dilakukan. Untuk kepentingan itu semuanya, maka Mahendra harus menunjuk beberapa orang tua untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan. Tetapi sebelumnya, karena Mahendra sudah mengenal dengan baik Arya Kuda Cemani, maka pokok persoalannya justru telah mereka setujui bersama. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan segala macam ketentuan dan upacara yang harus diselenggarakan. Ketika hal tersebut didengar oleh Sri Maharaja, ternyata Sri Maharaja yang juga mengenal baik Mahendra, yang atas titahnya tinggal di istana, telah menaruh perhatian pula. Bahkan Sri Maharaja sendiri memerintahkan kepada beberapa orang pejabat di istana untuk membantu segala macam keperluan Mahendra dan Arya Kuda Cemani. Akhirnya kedua belah pihak telah sampai pada satu persetujuan kapan mereka akan melaksanakan pernikahan Mahisa Pukat dengan Sasi. Memang ada beberapa pihak yang tersinggung oleh kepastian bahwa Sasi akan menjadi istri Mahisa Pukat. Tetapi justru karena Sri Maharaja sendiri juga memberikan restunya, maka tidak seorang pun yang berani menyatakan keberatannya atau dengan sengaja mengganggu rencana itu. Karena itu, maka segala persiapan dan upacara pendahuluan dapat berlangsung dengan wajar dan tidak terjadi hambatan yang berarti. Dengan demikian, maka sekali lagi Mahendra ingin pergi ke padepokan Bajraseta untuk memanggil Mahisa Murti, agar Mahisa Murti dapat ikut menunggui pernikahan Mahisa Pukat di Singasari. Karena perkawinan itu mendapat restu dari Sri Maharaja, maka Mahendra tidak dapat menyelenggarakannya sekedarnya saja. Apalagi orang tua Sasi, Arya Kuda Cemani. Tetapi Mahendra tidak ingin mengajak Mahisa Pukat yang akan segera memasuki saat pernikahannya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Pukat memang ingin mengantarkan ayahnya pergi ke padepokan Bajraseta, tetapi ayahnya justru berkeberatan.
Kau sudah tidak sebaiknya menempuh perjalanan yang panjang lagi, Mahisa Pukat. Waktumu tinggal sedikit. Karena itu lebih baik kau mempersiapkan dirimu saja untuk memasuki hari-harimu yang terpenting. Tetapi ayah tidak dapat pergi sendiri ke Padepokan Bajraseta, berkata Mahisa Pukat, bukankah pada perjalanan kita yang lalu telah terjadi sesuatu yang sama sekali tidak menarik? Aku justru ingin mengatakan kepadamu tentang hal itu. Bagaimana jika kau mengalami kesulitan di perjalanan, sahut Mahendra. Tetapi aku tidak dapat membiarkan ayah pergi sendiri, berkata Mahisa Pukat, jika terjadi sesuatu dengan ayah, maka Mahisa Murti dan bahkan Kakang Mahisa Bungalan tentu akan menyalahkan aku. Mereka tentu menganggap bahwa aku hanya dapat bermanja-manja sedangkan ayah menjadi semakin tua harus melakukan perjalanan yang berat dan panjang. Tetapi Mahendra kemudian berdesis, Mahisa Pukat. Kau jangan terlalu mencemaskan aku. Aku memang sudah tua. Tetapi aku masih belum pikun. Karena itu, aku masih dapat berhati-hati di perjalanan. Jika aku tidak mencampuri persoalan orang lain, maka aku kira aku tidak akan menjumpai persoalan yang gawat. Jika beberapa saat yang lewat kita mendapat hambatan, itu karena kita sengaja mencampuri persoalan orang lain. Meskipun demikian Mahisa Pukat menjawab, tidak ayah. Tidak sebaiknya ayah pergi sendiri. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu? Bertanya Mahendra ragu-ragu. Aku dapat pergi bersama ayah. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mencampuri persoalan orang lain, meskipun persoalan mereka itu juga menyangkut nama padepokan kita, jawab Mahisa Pukat. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Mahisa Pukat. Bagaimanapun juga aku nasihatkan kepadamu agar kau tidak usah pergi. Jika kau tidak menghendaki aku pergi sendiri, baiklah aku akan mencari seorang kawan untuk menempuh perjalanan. Atau barangkali kau dapat menunjuk seseorang untuk menemani aku. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ayah. Mungkin itu adalah salah satu jalan keluar jika ayah memang tidak mengizinkan aku pergi. Jika demikian, siapa yang menurut pendapatmu dapat pergi bersama aku ke Padepokan Baraseta? Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia justru bertanya, apakah tidak ada seorang senapati di istana yang menurut ayah dapat pergi bersama ayah? Mungkin aku dapat mengajak salah seorang di antara mereka, desis Mahendra. Namun tiba-tiba Mahisa Pukat berkata, tetapi aku kira aku dapat mengusulkan seseorang. Siapa? Bertanya Mahendra. Orang itu tentu tidak akan berkeberatan pergi bersama ayah ke Padepokan Bajraseta, berkata Mahisa Pukat kemudian. Siapa? Desak Mahendra. Empu Sidikara. Kawanku memberikan tuntunan kepada para kesatria dan kasatrian, jawab Mahisa Pukat. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, jika kau menganggap bahwa orang itu pantas untuk pergi bersamaku ke Padepokan Bajraseta, aku sama sekali tidak berkeberatan. Tentu ayah. Selain orangnya memang baik, ia memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga jika ada orang yang mengganggu perjalanan ayah, Empu Sidikara tidak akan menjadi beban ayah. Ia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, jika Empu Sidikara tidak berkeberatan. Tetapi apakah ia diizinkan untuk meninggalkan tugasnya? Aku akan berbicara dengan Pangeran Kuda Pratama. Jika aku berterus terang, maka Pangeran Kuda Pratama tentu tidak akan berkeberatan. Ketika kemudian hal itu disampaikan oleh Mahisa Pukat kepada Pangeran Kuda Pratama, maka Pangeran Kuda Pratama sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan kemudian Empu Sidikara dipanggilnya dan langsung diberitahukan kepadanya, bahwa Mahisa Pukat ingin minta pertolongannya. Ternyata seperti yang diduga oleh Mahisa Pukat, Empu Sidikara sama sekali tidak berkeberatan. Dengan senang hati ia memenuhi permintaan Mahisa Pukat untuk mengantar ayahnya yang sudah menjadi semakin tua ke Padepokan Bajraseta. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan, maka Mahendra dan Empu Sidikara pun telah berangkat menuju ke Padepokan Bajraseta. Mahisa Pukat yang sebenarnya tidak ingin melepaskan ayahnya yang tua itu pergi tanpa diantarnya sendiri, mengantarnya sampai ke pintu gerbang hatinya memang menjadi berdebar-debar melihat ayahnya yang menjadi semakin tua itu melarikan kudanya menempuh perjalanan yang panjang. Tetapi hatinya menjadi sedikit tenang, bahwa ayahnya bersedia pergi bersama Empu Sidikara yang meskipun ilmunya masih setingkat di bawahnya, tetapi ia termasuk orang yang berilmu tinggi.
Sejenak kemudian, maka Mahendra dan Empu Sidikara itu pun telah menyusuri jalan-jalan bulak yang panjang. Sementara itu, langit pun menjadi semakin cerah karena matahari memanjat semakin tinggi. Awan putih mengalir dihembus angin semilir menuju ke puncak bukit. Di arah utara sekelompok bangau terbang melintas dengan cepat, seakan-akan menjadi cemas bahwa mereka tidak akan mendapatkan mangsanya yang sempat bersembunyi. Di perjalanan banyak yang sempat diperbincangkan oleh Mahendra dan Empu Sidikara. Kadang-kadang Empu Sidikara memuji kelebihan Mahisa Pukat. Bahkan mengaguminya. Mahisa Pukat masih muda, berkata Empu Sidikara, tetapi kemampuan dan pengalamannya dalam olah kanuragan terlalu luas dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tua sebagaimana aku ini. Di hadapan Mahisa Pukat rasa-rasanya aku tidak lebih dari seekor katak di dalam tempurung. Empu terlalu memuji, desis Mahendra. Sebenarnya aku akan lebih berbangga jika anakku memiliki kelebihan kemampuan dan pengalaman di bidang yang lain kecuali olah kanuragan. Tetapi agaknya Mahisa Pukat bukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup apalagi dalam ilmu pemerintahan. Tidak, jawab Empu Sidikara, di bidang pemerintahan pun Mahisa Pukat memiliki kemampuan yang cukup. Bahkan sebagai seorang pemimpin kelompok pelayan dalam, Mahisa Pukat memiliki kemampuan jauh lebih baik dari mereka yang memiliki jabatan setingkat di kalangan pelayan dalam. Karena itu, dalam kesempatan luang, Pangeran Kuda Pratama sering berbincang dengan Mahisa Pukat. Empu memuji lagi, desis Mahendra. Empu Sidikara tertawa. Katanya, sekali lagi aku mengatakan, bahwa aku tidak sekedar memuji. Aku memang memuji. Tetapi pujianku merupakan ungkapan kekagumanku. Empu Sidikara berhenti sejenak. Lalu katanya, pembicaraan yang sering dilakukan oleh Mahisa Pukat dan Pangeran Kuda Pratama agaknya akan menguntungkan kedua belah pihak. Pangeran Kuda Pratama mendapat pikiran-pikiran baru yang segar dari Mahisa Pukat yang muda. Sementara itu Mahisa Pukat akan banyak mendapatkan pengetahuan serta menimba pengalaman dari Pangeran Kuda Pratama yang selain berilmu sangat tinggi, juga seorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam banyak bidang. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, aku juga harus mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Kuda Pratama. Pangeran Kuda Pratama yang juga mengagumi kelebihan Mahisa Pukat dalam banyak hal, ternyata dengan sengaja telah memberikan banyak pengetahuan kepada anak muda itu. Bahkan juga dalam olah kanuragan, berkata Empu Sidikara. Apakah benar begitu? Bertanya Mahendra. Empu Sidikara mengangguk sambil menjawab dengan sungguh-sungguh, sebenarnya lah demikian. Mahisa Pukat memang seorang anak muda yang akan dapat memegang masa depan. Karena itu, maka penempatannya di Kasatriyan adalah tepat sekali. Mahendra tidak bertanya lagi. Kepalanya masih saja mengangguk-angguk kecil. Dengan demikian maka ia telah meletakkan banyak harapan pada Mahisa Pukat bagi masa depannya. Namun Mahendra pun teringat pula kepada Mahisa Murti. Mahisa Murti dalam segala hal tidak kalah dari Mahisa Pukat. Seandainya ada selisih di antara keduanya, maka selisih itu hanya selapis-selapis tipis. Namun nasib keduanya lah yang memang berbeda. Tetapi agaknya Mahisa Murti pun telah meletakkan pilihannya. Sebagaimana Mahisa Pukat mengabdi di Kasatriyan, maka Mahisa Murti pun telah memilih tempat untuk mengabdi di Padepokan Bajraseta. Namun kehadiran Pangeran Kuda Pratama di Kasatriyan agaknya akan memberikan harapan yang lebih baik bagi Mahisa Pukat jika yang dikatakan Empu Sidikara itu benar. Mahisa Pukat akan dapat menambah pengetahuannya menjadi semakin luas. Tidak hanya dalam olah kanuragan, tetapi juga dalam ilmu yang lain. Untuk beberapa saat keduanya melarikan kuda mereka sambil berdiam diri. Seakan-akan mereka sedang menikmati wajah Cakrawala di hadapan mereka. Lereng pebukitan yang hijau memanjang. Sawah yang luas dengan tanamannya yang subur membentang. Ketika matahari memancarkan panasnya yang terik, maka keduanya pun merasa perlu untuk beristirahat. Tetapi Mahendra tidak mengajak Empu Sidikara beristirahat di kedai yang pernah disinggahinya ketika ia dan Mahisa Pukat pergi ke Padepokan Bajraseta. Kepada Empu Sidikara, Mahendra sudah menceritakan apa yang telah terjadi ketika mereka singgah di kedai itu. Aku memang tidak dapat mencegah Mahisa Pukat mencampuri persoalan orang-orang itu, berkata Mahendra, karena persoalan mereka langsung menyangkut Padepokan Bajraseta. Empu Sidikara mengangguk-angguk. Katanya, seandainya tidak menyangkut Padepokan Bajraseta sekalipun, apabila anak muda itu tersentuh rasa keadilannya, maka ia tentu akan melibatkan diri.
Mahendra mengangguk-angguk. Memang sulit bagi Mahisa Pukat dan tentu juga Mahisa Murti untuk berdiam diri jika mereka melihat sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Apalagi jika rasa keadilan mereka tersinggung sebagaimana dikatakan oleh Empu Sidikara. Demikianlah, maka keduanya pun telah beristirahat di sebuah kedai yang tidak terlalu besar, tetapi cukup ramai. Beberapa orang telah berada di kedai itu. Tidak ada yang menarik perhatian Mahendra dan Empu Sidikara. Namun keduanya sudah berniat untuk tidak mencampuri persoalan orang lain jika persoalannya masih terbatas dalam batas-batas kewajaran. Ternyata memang tidak ada persoalan apapun yang terjadi di kedai itu. Meskipun demikian, keduanya merasa sedikit tertarik pada pembicaraan beberapa orang yang ada di kedai itu, bahwa sekelompok orang sehari sebelumnya telah melintasi daerah itu. Mereka mengaku orang-orang Kediri, berkata salah seorang di antara mereka. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sejak Kediri dikalahkan oleh Singasari, maka betapapun tenangnya permukaan hubungan antara Singasari dan Kediri, namun di bawah wajah yang tenang itu masih saja terdapat getar yang setiap saat akan dapat bergejolak dan muncul di permukaan. Beberapa kali telah terjadi benturan kekerasan di Kediri antara mereka yang berbeda sikap. Juga benturan kekerasan antara orang-orang Kediri dan orang-orang Singasari. Mahendra dan Empu Sidikara hanya mendengarkan saja pembicaraan orang-orang di kedai itu tentang orang-orang Kediri yang melintasi daerah mereka. Mereka memang tidak berbuat apa-apa, berkata salah seorang dari mereka. Meskipun Mahendra dan Empu Sidikara tidak mencampuri pembicaraan itu, namun mereka mendengarkan dengan baik. Hal itu akan dapat menjadi laporan yang akan disampaikan oleh Empu Sidikara kepada Pangeran Kuda Pratama. Demikianlah. Setelah Mahendra dan Empu Sidikara cukup lama beristirahat, mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka lagi. Perjalanan ke Padepokan Bajraseta memang perjalanan yang cukup panjang. Tetapi karena keduanya tidak mengalami hambatan apapun juga, maka perjalanan mereka memang lebih cepat dari perjalanan Mahendra dan Mahisa Pukat beberapa saat yang lalu. Meskipun demikian, keduanya masih juga harus berhenti lagi untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat. Tetapi karena malam mulai membayangi perjalanan mereka, maka sudah tidak ada lagi kedai yang terbuka pintunya. Karena itu, maka mereka harus beristirahat di tepi jalan dan membiarkan kuda mereka minum air yang bening di parit yang mengalir gemericik di pinggir jalan. Kemudian memberi kesempatan kuda-kuda itu untuk merenggut rerumputan yang segar yang tumbuh di tanggul parit, sementara Mahendra dan Empu Sidikara duduk bersandar batang-batang yang tumbuh di pinggir jalan. Angin yang semilir membuat mereka justru terkantuk-kantuk. Sementara kuda mereka masih sibuk makan rerumputan segar di tanggul parit. Mahendra dan Empu Sidikara memang tidak tergesa-gesa. Jarak yang akan ditempuh sudah tidak terlalu jauh lagi. Mereka akan sampai ke Padepokan Bajraseta jauh lebih awal dari perjalanan Mahendra dan Mahisa Pukat yang terhenti di perjalanan. Kita akan segera sampai, berkata Mahendra. Namun katanya kemudian, tetapi kuda-kuda itu sudah menjadi lelah dan lapar sehingga kasihan jika memaksa kuda-kuda itu meneruskan perjalanan meskipun sudah tidak jauh lagi. Kita juga tidak terlalu tergesa-gesa, jawab Empu Sidikara. Mahendra mengangguk-angguk sambil menjawab, bahkan seandainya kita bermalam di sini. Bermalam, bertanya Empu Sidikara. Mahendra tertawa. Katanya, hanya seandainya. Mataku tiba-tiba saja merasa sangat mengantuk. Angin inilah yang seakan-akan mengipasi wajahku. Empu Sidikara tersenyum. Katanya, iya. Aku juga mengantuk. Mungkin kita merasa letih dan sedikit lapar. Mahendra justru tertawa. Katanya, padahal kita masih harus menunggu sampai Padepokan. Tidak ada lagi kedai yang terbuka di malam hari. Kecuali jika ada keramaian di salah satu padukuhan yang akan kita lewati. Keramaian dan tontonan, desis Empu Sidikara. Iya, jawab Mahendra, tari topeng. Empu Sidikara menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak menjawab lagi. Matanya benar-benar terasa mengantuk. Tetapi keduanya tidak ingin tertidur di tempat itu. Karena itu, ketika kuda-kuda mereka sudah puas makan dan minum, serta beristirahat beberapa saat, maka keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka ke Padepokan Bajraseta. Tetapi ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang besar, ternyata seperti yang mereka katakan, di halaman yang luas dari sebuah rumah yang besar,
terdapat keramaian yang agaknya akan diselenggarakan tontonan pula. Karena itu, meskipun tontonan yang agaknya akan diselenggarakan di pendapa rumah yang besar itu belum dimulai, namun di halaman rumah itu, bahkan di luar halaman sudah banyak orang berjualan. Nah, desis Mahendra, ternyata doa kita dikabulkan. Ada keramaian dan mungkin tontonan. Tetapi yang penting bukan tontonannya. Tetapi di sekitar tempat tentu terdapat sebuah kedai yang masih terbuka pintunya. Atau tentu ada orang yang berjualan di pinggir jalan. Seandainya kita harus duduk di pinggir jalan, bukankah orang-orang di sekitar tempat ini tidak mengenal kita? Empu Sidikara tersenyum. Katanya, di masa muda, Ki Mahendra tentu termasuk orang yang senang menempuh perjalanan. Katakanlah bertualang. Aku di masa mudaku memang seorang petualang, berkata Mahendra. Empu Sidikara tertawa. Namun mereka sudah memperlambat perjalanan mereka dan berhenti tidak jauh dari tempat keramaian. Ternyata hanya beberapa puluh langkah dari tempat keramaian itu terdapat sebuah kedai yang masih buka atau sengaja membuka pintu justru karena ada keramaian itu. Meskipun kedai itu tidak terlalu besar, tetapi nampaknya cukup bersih dan lengkap. Mahendra dan Empu Sidikara kemudian telah berhenti di depan kedai itu. Mereka menambatkan kuda mereka dan memasuki kedai yang masih sepi itu. Silahkan Kisanak, pemilik kedai itu mempersilahkan dengan ramah. Lalu katanya pula, kedai ini justru baru saja dibuka karena di depan itu ada keramaian. Daganganku masih utuh, hangat dan barangkali ada yang sesuai dengan selera Kisanak. Mahendra tersenyum sambil menjawab, kami sedang dalam perjalanan. Karena itu, kami merasa lapar. Apapun yang ada, tentu sesuai dengan selera orang kelaparan. Pemilik kedai itu tertawa. Katanya, sebenarnya aku ingin mendapat penilaian tentang masakanku. Tetapi jika Kisanak memang lapar, maka agaknya seperti apapun masakanku tentu terasa enak sekali. Dengan demikian maka penilaian Kisanak menjadi kurang wajar. Mahendra dan Empu Sidikara tertawa pula. Dengan nada tinggi Empu Sidikara berkata, tetapi aku harap lidahku masih juga mampu menilai masakan Kisanak. Tetapi sudah tentu ada perhitungan tersendiri sebagai harga penilaianku, karena aku memang seorang ahli menilai masakan. Pemilik kedai itu tertawa berkepanjangan. Namun kemudian ia bertanya, nah, sekarang Kisanak akan memesan apa? Mahendra dan Empu Sidikara pun kemudian memesan minuman dan makanan bagi mereka masing-masing. Ketika pesanan itu disampaikan, maka Mahendra pun bertanya, tontonan apakah yang akan dipergelarkan nanti? Wayang topeng, jawab pemilik kedai itu, penari-penari itu datang dari Kabuyutan Teleng. Kabuyutan yang terkenal dengan penari-penari topengnya. Oh, Mahendra mengangguk-angguk, sementara pemilik kedai itu berkata selanjutnya, rencananya tontonan itu akan berlangsung semalam suntuk. Mahendra dan Empu Sidikara mengangguk-angguk. Dengan nada berat Mahendra bertanya, apakah di padukuhan ini sering diselenggarakan keramaian dengan tontonan seperti itu? Bukan sering Kisanak. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang kebetulan memiliki kelebihan uang jika mempunyai keperluan, telah menyelenggarakan keramaian seperti itu. Mahendra dan Empu Sidikara mengangguk-angguk. Sementara pemilik kedai itu berkata selanjutnya, jika mereka tidak mau menyelenggarakan keramaian, lalu bagaimana nasib para penari topeng? Bukankah mereka seperti juga kita memerlukan makan, pakaian dan papan? Memang ada di antara mereka yang mata pencahariannya sehari-hari adalah bertani. Sedangkan menari hanyalah sekedar kesenangan saja. Tetapi ada di antara mereka yang sedikit banyak mengharapkan bahwa kemampuannya menari itu dapat menunjang kesejahteraan hidup mereka dan keluarga mereka. Mahendra dan Empu Sidikara masih saja mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Empu Sidikara berkata, tetapi ada saat dua orang penari yang merasa malu untuk menyebut hubungan antara kemampuannya menari dengan imbalan yang diperolehnya. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia berkata, itu adalah keanekaragaman sifat dan watak seseorang. Mahendra dan Empu Sidikara tidak bertanya lagi. Tetapi mereka mulai menikmati makanan dan minuman yang telah mereka pesan. Ternyata makanan dan minuman di kedai itu memang cukup memenuhi selera Mahendra dan Empu Sidikara. Bahkan mungkin juga orang-orang lain yang datang ke dalam kedai kecil itu. Sementara itu, orang yang berkerumun di rumah yang menyelenggarakan keramaian itu menjadi semakin banyak. Gamelan pun mulai dipukul meskipun tontonannya sendiri masih belum mulai.
Namun dalam pada itu, selagi orang-orang yang berkerumun di halaman keramaian itu masih duduk-duduk menyebar karena pertunjukan masih belum dimulai, tiba-tiba saja telah terjadi kekalutan. Beberapa orang tiba-tiba memasuki halaman rumah itu sambil berteriak-teriak kasar. Dua orang di antaranya naik ke pendapa sambil berteriak, "Berhenti, berhenti." Orang-orang yang sedang duduk-duduk di halaman terkejut. Sebagian dari mereka telah menepi. Bahkan ada yang menyingkir. Mahendra dan Empu Sidikara yang sudah selesai makan, ikut terkejut pula. Kepada pemilik kedai itu Empu Sidikara bertanya, "Apa yang terjadi?" "Entahlah," jawab pemilik kedai itu sambil melangkah keluar dari kedainya. Seorang yang menyingkir dari halaman rumah yang menjadi ribut itu lewat di depan kedai itu dengan tergesa-gesa, tetapi pemilik kedai itu menghentikannya dan bertanya, "Apa yang terjadi di halaman rumah itu?" "Keributan. Ada orang yang tiba-tiba saja berteriak-teriak tidak menentu," jawab orang itu. "Kenapa?" bertanya pemilik kedai itu. "Tidak seorang pun tahu apa sebabnya dan tidak seorang pun tahu siapakah mereka itu," jawab orang yang lewat itu pula. Namun agaknya orang itu tidak ingin berhenti lebih lama lagi. Ia merasa lebih baik pergi daripada harus mengalami sesuatu di tempat itu. Pemilik kedai itu memang tidak dapat menahannya. Namun dari depan kedainya ia melihat tempat keramaian itu menjadi semakin ribut. Bahkan orang-orang mulai berlari-larian meninggalkan tempat itu. Terutama perempuan dan anak-anak. Mereka menjadi ketakutan ketika beberapa orang yang memasuki halaman itu berteriak-teriak dengan kasar. Mereka merusak peralatan pertunjukan, dan bahkan mereka melemparkan gamelan yang sudah mulai ditabuh. Pemilik kedai itu telah menyeberang jalan dan melihat apa yang terjadi. Tetapi ia tidak sempat mendekat. Bahkan pemilik kedai itu pun telah menjauh pula. Ketika seorang laki-laki bergeser keluar dari halaman di antara beberapa orang yang lain yang kebetulan telah dikenal oleh pemilik kedai itu, maka ia pun bertanya lagi, "Apa yang terjadi?" Orang itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak jelas." Namun kemudian seorang yang lain yang juga telah dikenalnya berkata, orang-orang yang datang itu menjadi marah. Mereka marah justru karena ada keramaian di sini. "Kenapa?" bertanya Empu Sidikara yang tiba-tiba saja telah berdiri di belakang pemilik kedai itu. "Aku tidak jelas," jawab orang itu. Empu Sidikara termangu-mangu sejenak. Didorong oleh keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi, maka ia pun berkata kepada Mahendra, "Aku akan melihat sebentar." Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia pergi bersama anaknya, mereka terhambat karena mereka mencampuri persoalan orang lain. Tetapi justru karena orang lain itu tersangkut pula pada padepokan Bajraseta. Tetapi Mahendra tidak dapat mencegah Empu Sidikara, meskipun sebelum berangkat mereka telah sepakat untuk tidak mencampuri persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Bahkan sebelum melangkah Empu Sidikara itu berkata, "Aku tidak akan mencampuri persoalan yang terjadi di rumah itu. Aku hanya ingin tahu." Mahendra termangu-mangu. Tetapi ia hanya diam saja ketika Empu Sidikara melangkah memasuki halaman itu. Halaman rumah orang yang sedang menyelenggarakan keramaian itu memang menjadi kacau. Di pendapa gamelan yang sudah diatur rapi menjadi berserakan. Beberapa orang menyeret pemilik rumah itu sambil mengumpat-umpat. "Kau memang orang yang tidak tahu diri," teriak seseorang yang menyeret pemilik rumah itu, "dalam keadaan seperti ini, kau masih sempat bersukaria. Menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak berarti." "Apa sebenarnya maksud Kisanak dan siapakah Kisanak itu?" bertanya pemilik rumah itu. Sebelum orang yang menyeretnya menjawab, maka terdengar jerit seorang perempuan. Ternyata istrinya juga diseret ke pendapa dan kemudian dilemparkannya ke dekat suaminya sehingga jatuh terguling. Dengan tergesa-gesa suaminya menolongnya sehingga keduanya kemudian duduk di lantai sementara beberapa orang berdiri mengerumuninya. "Kenapa kalian tidak tanggap akan keadaan?" bentak seorang yang bertubuh tinggi kekar. Berjambang dan berkumis lebat. Rambutnya bergerai terjulur di bawah ikat kepalanya yang dipakainya sekenanya saja. "Kami tidak tahu maksud Kisanak," sahut pemilik rumah itu. "Gila kau. Apakah aku harus menampar mulutmu?" geram orang bertubuh kekar itu. "Jangan. Aku hanya bertanya. Jika aku sudah mendapat penjelasan, aku tentu akan melakukannya. Kau adalah gambaran orang-orang yang tidak tahu diri. Penjilat dan pengkhianat," teriak orang yang bertubuh kekar itu.
Sebutkan, apakah kesalahan kami, bertanya pemilik rumah itu. Kenapa kau hambur-hamburkan uangmu, sementara kami memerlukan uang untuk perjuangan kami yang masih jauh dari selesai, berkata orang itu. Apakah yang kau maksud dengan perjuangan kami, bertanya pemilik rumah itu. Tiba-tiba saja kaki orang bertubuh kekar itu menyambar mulut pemilik rumah itu, sehingga orang itu terdorong dan jatuh terlentang. Terdengar orang itu mengaduh, sementara istrinya berusaha menolongnya sambil menangis. Jangan kau tangisi suamimu, geram orang bertubuh kekar itu, jika kau tidak mau diam, maka kaulah yang akan aku bawa. Meskipun dadanya menjadi sesak oleh isaknya yang tertahan, namun perempuan itu berusaha untuk tidak menangis lagi. Dengar baik-baik, berkata orang bertubuh kekar, kita sekarang sedang berusaha menegakkan kewibawaan kekuasaan di Kediri. Kita memerlukan dukungan dari segala pihak. Kita semua harus berprihatin. Semua tenaga, harta benda dan pikiran kita harus kita curahkan untuk perjuangan kita yang panjang. Bahkan nyawa kita. Sementara kau bersenang-senang dengan menghambur-hamburkan uang tanpa arti sama sekali. Apa maksudmu dengan menegakkan kewibawaan kekuasaan di Kediri? Bertanya pemilik rumah itu. Kau gila, geram orang yang bertubuh kekar itu, sehingga suami istri pemilik rumah itu menjadi ketakutan, Kediri harus bangkit untuk menggulingkan kuasa Singasari. Tetapi, lingkungan ini bukan telatah Kediri, desis pemilik rumah itu dengan ragu-ragu. Sekali lagi kaki orang bertubuh kekar itu menyambar dagu pemilik rumah itu, sehingga sekali lagi orang itu jatuh terlentang. Sementara istrinya tidak lagi berani menangis meskipun ia berusaha membantu suaminya bangkit lagi. Katakan sekali lagi. Lehermu akan aku putuskan dengan pedangku ini, geram orang bertubuh kekar itu. Maksudku, apa yang dapat aku bantu, bertanya pemilik rumah itu. Nah, seharusnya kau bertanya seperti itu, sahut orang bertubuh kekar itu, karena kau sudah terlanjur menyiapkan sebuah keramaian, maka apa boleh buat. Jika keramaian dan tontonan ini urung, maka orang-orang yang sudah siap untuk menonton, akan menjadi kecewa, orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, karena itu tebus kesalahanmu dengan menyediakan uang sebanyak yang kau pergunakan untuk keramaian ini. Jika tidak, maka aku akan mengambil sendiri uang dan barang-barang perhiasanmu yang nilainya akan lebih banyak dari jika kau sendiri yang mengambilnya dan memberikannya kepadaku. Kedua orang suami istri itu saling berpandangan. Namun orang bertubuh kekar itu membentak, cepat, atau aku akan mengambilnya sendiri. Bahkan aku akan mengambil perhiasan yang dipakai oleh istrimu. Tetapi akan lebih mudah jika aku bawa beserta istrimu sama sekali. Jangan lakukan itu, minta pemilik rumah itu. Jika demikian, berikan uang itu, geram orang itu. Baiklah. Kami akan mengambilnya, jawab pemilik rumah itu ketakutan. Kau sendiri mengambilnya. Biar istrimu tinggal di sini. Jika kau ingkar, maka istrimu akan pergi bersamaku, tiba-tiba saja orang itu tertawa berkepanjangan. Pemilik rumah itu memang tidak dapat berbuat lain. Ia pun segera masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang itu. Empu Sidikara termangu-mangu sejenak. Ia melihat sikap orang-orang yang berada di pendapa itu dengan jantung yang berdebaran. Rasa keadilannya benar-benar tersinggung. Apalagi jika kemudian pemilik rumah itu keluar dari ruang dalam sambil membawa sekampil uang. Tanpa menunggu pemilik rumah itu menyerahkan, maka sekampil uang itu pun segera disambar oleh orang bertubuh kekar itu sambil berkata, aku tahu bahwa kau ingin menipu aku. Uang sekian ini tentu tidak akan cukup untuk membiayai keramaian semeriah ini dengan tontonan semalam suntuk. Tetapi kami tidak ingin ribut-ribut lagi. Kami juga tidak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah menunggu di halaman untuk menonton tari topeng yang sudah dipersiapkan. Karena itu, maka aku terima uang ini apa adanya. Kau boleh melanjutkan rencanamu. Pemilik rumah itu tidak dapat menjawab apa-apa. Ia memang harus merelakan uang itu daripada istrinya serta perhiasan yang melekat di tubuh istrinya itu dibawa oleh orang-orang yang tidak dikenal itu. Bagi pemilik rumah itu, uang, perhiasan dan bahkan harta benda akan dapat dicarinya lagi. Tetapi tidak dengan istrinya itu. Tetapi bagi Empu Sidikara, tingkah laku orang-orang yang mengaku orang Kediri itu tidak dapat diterimanya. Namun ketika ia bergerak selangkah, seseorang telah menggamitnya. Empu Sidikara yang berpaling itu pun menarik nafas dalam-dalam.
Ia melihat Mahendra yang tadi ditinggalkannya di luar, ternyata sudah menyusulnya masuk ke halaman pula. Sebelum Mahendra berkata sesuatu, Empu Sidikara justru sudah mendahului, kita sudah berjanji untuk tidak mencampuri persoalan orang lain. Mahendra tersenyum. Katanya, iya. Kita tidak akan mencampuri persoalan orang lain. Tetapi yang terjadi itu sudah menyinggung rasa keadaanku, jawab Empu Sidikara. Aku mengerti Empu. Jika aku minta Empu tidak mencampuri persoalannya, bukan sekedar karena kita sudah berjanji. Tetapi kita juga harus menjaga keselamatan pemilik rumah itu, istrinya dan bahkan orang-orang padukuhan ini, jawab Mahendra. Empu Sidikara termangu-mangu sejenak. Sementara Mahendra berkata selanjutnya, jika kita mencampuri persoalannya, mungkin kita dapat mengurungkan niatnya malam ini. Tetapi bukankah kita tidak selalu berada di padukuhan ini? Bagaimana jadinya jika besok mereka kembali kemari dan berbuat lebih jahat lagi? Barangkali mereka tidak saja mengambil uangnya, tetapi juga istrinya sebagaimana dikatakannya. Empu Sidikara menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Ki Mahendra benar. Bagi pemilik rumah itu, maka istrinya dan keselamatan keluarganya tentu lebih berharga daripada uangnya. Karena itu, sebaiknya kita memang tidak mencampuri persoalannya. Empu Sidikara mengangguk-angguk. Apalagi ketika ia melihat orang-orang yang datang membuat gaduh itu sudah mulai melangkah turun dari pendapas sambil membawa uang dalam kampil yang diberikan oleh pemilik rumah itu. Dalam pada itu Mahendra dan Empu Sidikara telah keluar pula dari halaman dan kembali ke kedai. Sementara itu Mahendra bergumam, kita belum membayar harga makanan dan minuman dari kedai itu. Tetapi sebelum keduanya masuk ke dalam kedai, maka beberapa orang yang membuat keributan di halaman rumah sebelah telah keluar pula dan melintas di depan kedai itu. Namun tiba-tiba mereka berhenti beberapa langkah di depan kedai kecil itu. Seorang di antara mereka telah melangkah mendekati 2 ekor kuda yang ditambatkan pada patok-patok bambu di depan kedai itu. Mahendra dan Empu Sidikara menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika orang itu mulai mengusap leher kuda itu. Tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak, Hi, siapakah pemilik kedai ini? Pemilik kedai yang masih berdiri di pinggir jalan itu pun menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ketakutan ia melangkah ke pintu kedai sambil berkata dengan suara bergetar, Aku, Kisanak. Jangan takut, berkata orang itu, aku tidak mempunyai persoalan dengan kau. Tetapi aku hanya ingin bertanya, siapakah pemilik kuda-kuda ini? Jantung pemilik kedai itu menjadi berdebar-debar. Sementara itu orang yang bertubuh kekar itu telah berdiri di dekat kuda-kuda itu pula. Bahkan ia telah membentak dengan lantang, siapa pemilik kuda ini? Hi, sebelum pemilik kedai itu yang ketakutan itu menjawab, Empu Sidikaralah yang menjawab, kami Kisanak. Kamilah pemilik kedua ekor kuda itu. Bahkan kemudian Empu Sidikara itu berpaling kepada Mahendra sambil berkata hampir berbisik, bukankah kami tidak sedang mencampuri persoalan orang lain sekarang ini? Mahendra sempat tersenyum sambil menjawab, tidak. Kita tidak sedang mencampuri persoalan orang lain. Karena itu maka Empu Sidikara pun segera melangkah maju mendekati kudanya yang nampaknya menarik perhatian. Orang-orang itu agaknya memang sangat tertarik kepada kuda-kuda itu. Orang yang bertubuh kekar itu berkata, Kisanak. Apakah kuda kalian hanya 2 ekor ini? Ya, jawab Mahendra, 2 ekor untuk 2 orang. Di rumah, bertanya orang itu. Tidak. Kami tidak mempunyai yang lain. Kami bukan orang kaya, sehingga seekor kuda bagi kami masing-masing sudah lebih dari cukup. Orang itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, Kisanak. Sebagaimana aku katakan tadi di rumah seberang jalan, bahwa kita semuanya sedang berjuang. Orang yang sedang mengadakan keramaian dengan tontonan itu telah dengan sukarela menyumbang uang sekampil penuh. Meskipun belum sebanyak biaya keramaiannya, namun sumbangan itu cukup berharga bagi kami. Nah, sekarang, aku berharap Kisanak berdua juga bersedia menyumbang bagi perjuangan kami. Apakah kami juga harus menyumbangkan sekampil uang? Kisanak, sudah aku katakan, bahwa kami bukan orang-orang kaya, jawab Mahendra. Aku tahu itu, bentak orang bertubuh kekar itu, seandainya kau orang kaya sekalipun, kau tentu tidak membawa uang sebanyak itu dalam perjalanan. Jadi maksud Kisanak, bertanya Mahendra. Kami membutuhkan kuda-kuda kalian untuk mempercepat gerak kami, jawab orang bertubuh kekar itu.
Tetapi Mahendra menjawab, kuda kami hanya 2, sedangkan kalian lebih dari 2 orang. Bukankah akan sia-sia saja? Sekarang kami mendapat 2. Besok kami mendapat 2 dan besok malam kami mendapat 2 lagi, jawab orang bertubuh kekar itu. Namun Empu Sidikara justru tertawa. Katanya, dari mana saja kau dapatkan kuda-kuda itu? Merampas milik orang lain sebagaimana kalian ingin merampas kuda kami? Mata orang bertubuh kekar itu terbelalak. Dipandanginya Empu Sidikara dengan tajamnya. Kemudian orang itu pun menggeram, tegasnya, aku ingin memiliki kuda kalian. Apapun alasan kami. Bahkan tanpa alasan sekalipun. Kalian tidak mempunyai pilihan. Kalian tidak dapat menolak keinginan kami untuk memiliki kuda kalian, kecuali kalian ingin mati. Dengar Kisanak, jawab Mahendra yang masih bernada rendah. Kami bukan orang-orang Kediri sebagaimana kalian. Karena kami mendengar di rumah sebelah, bahwa kalian sedang berjuang bagi Kediri. Tetapi itu cerita Rangayawara. Sekarang tidak ada persoalan apapun yang timbul antara Singasari dan Kediri. Keduanya dapat hidup berdampingan dalam persekutuan yang damai. Memang ada beberapa orang yang tidak puas atas keadaan itu di Kediri. Mereka juga berusaha untuk menumbuhkan kekacauan. Dan itu sama sekali bukan perjuangan. Itu adalah sikap dan pandangan orang Singasari. Tetapi berbeda dengan sikap dan pandangan orang Kediri, jawab orang bertubuh kekar itu. Tetapi apakah benar kau berjuang untuk Kediri sebagaimana yang kau katakan? Aku yakin, seandainya sekelompok orang Kediri yang tidak puas terhadap keadaan dan tatanan pemerintahan dalam hubungannya antara Kediri dan Singasari, caranya tentu tidak seperti yang kau lakukan. Kau tentu memanfaatkan kemelut kecil yang timbul itu untuk mencari keuntungan bagi dirimu sendiri. Kau merampok dengan alasan yang kau buat-buat. Namun dengan demikian, yang akan mendapatkan getahnya adalah orang-orang Kediri, jawab Mahendra. Setan kau, bentak orang bertubuh kekar itu, siapakah kalian yang berani sesorah di hadapanku? Namaku Mahendra. Aku adalah orang padepokan Bajraseta. Sekarang, jawab pertanyaanku. Kalian ini siapa? Bertanya Mahendra. Siapapun kami, sama sekali bukan soal bagi kalian, jawab orang itu, tetapi serahkan kuda kalian atau kalian menjadi mayat di sini. Yang kalian lakukan itu adalah ciri-ciri perbuatan perampok, Empu Sidikara yang menyahut, karena itu, maka kami sama sekali tidak akan merelakan kuda-kuda kami. Apakah kuda-kuda kalian lebih berharga dari nyawa kalian? Bertanya orang itu. Bukan begitu Kisanak. Nyawa kuda-kudaku lebih berharga dari nyawa kalian, sahut Empu Sidikara. Orang bertubuh kekar itu menggeram. Katanya, setan kalian. Kalian telah membuat kami marah. Bukan maksud kami Kisanak, berkata Mahendra, sebenarnya kami tidak ingin berselisih. Tetapi kami juga tidak ingin kehilangan kuda-kuda kami. Kau orang tua tidak tahu diri. Ditiup angin pun tubuhmu akan roboh. Apakah kau masih akan berkelahi melawan kami? Bertanya orang itu. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Pukat pun selalu memperingatkannya, bahwa ia sudah terlalu tua untuk bertempur. Tetapi apa boleh buat? Ia tidak dapat memberikan kudanya. Meskipun ia sudah menjadi semakin tua, namun ia masih memiliki landasan ilmu yang cukup. Bersambung ke bab 176. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.